tiba saatnya kita untuk memulai Pandemic Incubation Program tahap kedua. Nah, kalau kita berbicara soal usaha atau memulai sebuah usaha, itu ibaratnya sebetulnya hampir sama seperti manusia. Tidak ada yang bisa langsung instan menjadi dewasa dan juga berkembang. Semuanya melewati proses tumbuh dan berkembang seperti manusia yang mulai dilahirkan dari semenjak bayi, kemudian melewati proses untuk sampai akhirnya bisa menjadi sosok pribadi manusia yang dewasa. Nah, di sesi yang pertama ini narasumber kita akan membangkitkan bagaimana usaha-usaha kreativitas kita dan juga menyadarkan kita bagaimana cara memulai usaha utamanya di masa-masa seperti saat ini, yaitu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Langsung saja kita akan menyapa beliau yang telah hadir di sebelah saya, yaitu Bapak Imade Artana Eskom MM. Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, jadi Bapak dan Ibu, Bapak Imade Artana atau Pak Made ini beliau merupakan seorang wirausahawan yang memiliki usaha dan juga bisnis di bidang IT Solution Provider tentunya ya. Dan tentunya beliau juga memiliki beberapa usaha di bidang pendidikan dan tidak jauh-jauh dari IT, diantaranya yaitu PT Alfa Prima Sejahtera dan juga Stimik Primakara. Dan beliau juga merupakan konsultan IT dan Smart City Kabupaten Badung. Nah, sebelum kita mengikuti tentunya sesi narasumber atau berbincang dengan beliau yaitu Bapak Imade Artana, kita akan dengarkan terlebih dahulu sekali lagi Bapak dan Ibu sambutan dari Wali Kota Denpasar. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya. Salam sehat untuk kita semua. Warga Kota Denpasar, seperti mana yang kita ketahui, saat ini kita sedang dihadapi dengan situasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan tentunya juga di Kota Denpasar yang kita cintai ini. Namun walaupun situasi ini cukup berat untuk kita semua, semangat untuk terus bangkit dan memulihkan ekonomi Denpasar harus tetap berkibar. Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen untuk mendukung pemulihan ini. Kali ini pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan Stimik Primakara, Bank BPD Bali dan Badan Kreatif Kota Denpasar melaksanakan Pandemic Incubation Program tahap kedua. Sebuah program bantuan stimulus dan pendampingan mulai usaha bagi tenaga kerja dan warga Kota Denpasar yang terdampak pandemi. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu warga untuk mencari sumber pendapatan lain, yaitu dengan menjalankan usaha kecil atau mikro dengan memberikan bantuan stimulus dan pendampingan mulai usaha. Pada Pandemic Incubation Program tahap kedua ini diikuti pula oleh warga disabilitas, sehingga harapannya dengan keterbatasan yang ada tidak membatasi kreativitas dalam berusaha. Pandemic Incubation Program ini terdiri dari pelatihan mengenai ideasi, workshop, pemasaran hingga pendampingan melalui usaha yang tentunya akan banyak memberikan inspirasi dan semangat untuk para peserta. Mari kita bangkit bersama. Kita bersinergi memulihkan ekonomi kita. Kita ciptakan semangat berinovasi dan kreatif melalui usaha mikro dan bersama kita sukseskan Pandemic Incubation Program. Salam kreatif. Om Santi 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 Om. Hari ini kita akan melanjutkan kembali seperti yang saya sampaikan, narasumber pertama kita akan menggali potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu untuk memiliki ide-ide kreatif dan juga inovasi menciptakan bagaimana peluang-peluang usaha di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sekali lagi saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Imade Artana Eskom MM yang tentunya sudah malang melintang di dunia usaha terutamanya di bidang IT, karena beliau juga memiliki usaha atau bisnis di bidang IT Solution Provider dan juga
juga di bidang pendidikan, yaitu ada PT Alfa Prima Sejahtera dan juga Stimik Primakara. Beliau juga merupakan konsultan IT dan Smart City Kabupaten Badung yang juga banyak terlibat dalam berbagai aktivitas pengembangan jiwa kewirausahaan, terutamanya adalah bagi para generasi milenial atau generasi muda. Langsung saja kita akan menyapa sekali lagi Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Made. Selamat pagi Mbak Dian. Punapi Gatra. Baik. Baik ya. Nah Pak Made, saat ini kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 di mana masyarakat, Bapak dan Ibu warga Kota Denpasar tentunya sangat merasakan dampak dari pandemi ini sehingga harus mencari peluang-peluang dan juga sumber pendapatan baru lainnya. Betul Mbak Dian. Namun memulai sebuah usaha, apalagi kalau belum pernah nih ya Pak ya, kan pasti rasanya kayaknya berat sekali. Nah sebetulnya apa sih hal pertama dan mendasar sebagai modal utama untuk menjadi seorang wirausaha? Kita akan ikuti bersama dengan Pak Made, silahkan. Ya oke, terima kasih Mbak Dian. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam. Ya, Bapak, Ibu, warga Kota Denpasar, jadi pada pagi hari ini kita melaksanakan Pandemic Incubation Program tahap 2. Nah Bapak Ibu sekalian, barangkali kita sudah tidak perlu ngobrolin lagi betapa sulitnya kita pada masa pandemi ini yang sudah berlangsung lebih daripada 1 tahun. Kita pun tidak menduga bahwa ini akan sepanjang itu ketika pertama pandemi. Nah Bapak Ibu sekalian, selama masa pandemi ini semua dari kita mengalami kesulitan dan semua dari kita harus mencari cara bagaimana caranya bisa survive dalam kondisi seperti ini. Ya, kalau saya bilang adalah kita harus putar setir, ya. Nah, putar setirnya kemana? Nah, itu nanti kita diskusikan bersama-sama. Pemerintah Kota Denpasar melalui program Pandemic Incubation Program ini, Bapak Ibu sekalian, ya karena pemerintah juga menganalisa bahwa banyak sekali dari Bapak Ibu sekalian yang terdampak di pekerjaannya masing-masing, bahkan ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada yang kemudian nasib perusahaannya belum jelas. Nah, ini pemerintah kota kemudian adalah mengajak, ayo kita melirik jalan lain, kita banting setir, gitu, ya, yaitu dengan mendirikan usaha atau menjalankan usaha mikro, ya. Nah, PIP ini adalah stimulus atau rangsangan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan usaha. Nah, usaha yang dijalankan tentu adalah usaha mikro, gitu ya, yang modalnya kecil, kemudian bisa dijalankan dengan sendiri atau paling tidak dengan bantuan keluarga, gitu ya. Dan ke depan diharapkan menjadi alternatif penghasilan kita. Syukur-syukur income utama kita, pendapatan utama kita bisa balik. Nah, usaha kita yang sekarang nanti bisa menjadi alternatif pendapatan bagi keluarga kita masing-masing. Nah, saya tahu Bapak Ibu sekalian, pertanyaan mendasarnya pasti yang seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi, yaitu dalam kondisi seperti ini usaha seperti apa gitu ya. Dalam kondisi seperti ini kita mau bikin usaha, gila apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pilihannya memang tidak banyak. Kalau dalam kondisi sulit kita diem, sudah pasti yang terjadi adalah apa? Kita bisa jadi mati, ekonomi keluarga kita mati karena kita nggak bergerak. Tapi kalau kita mengambil kesempatan-kesempatan lain, dalam hal ini adalah Bapak Ibu sudah bagus mengikuti program dari PIP dari pemerintah Kota Denpasar. Nah, kita masih punya peluang gitu ya. Peluang gagalnya ada nggak? Ada. Peluang berhasilnya ada, ya pasti ada gitu ya. Nah, saya ngajak Bapak Ibu sekalian, ayo kita coba memanfaatkan kondisi ini. Mungkin ada yang bertanya, Pak Made, dalam kondisi pandemi ini bukannya jauh lebih sedikit orang belanja? Betul. Tapi kalau saya nanya, masih ada yang belanja nggak? Masih gitu ya. Jadi kita lihat apa yang masih ya daripada apa yang sudah hilang. Itu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mulai menjawab pertanyaan tadi. Usaha apa ya Bapak Ibu gitu ya. Kalau saya barangkali menyederhanakan pesan saya pagi hari ini ada 6 langkah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita tentu harus memikirkan usahanya apa. Tipsnya adalah mulailah lihat kegemaran hobi kita masing-masing ya, karena paling ideal sebetulnya kita menjalankan bisnis kalau itu mulai dari apa yang kita sukai. Kalau Bapak Ibu suka olahraga, coba lirik. Di olahraga saya bisa ngapain ya? Mungkin bisa jualan sepatu lari, mungkin bisa jualan sepeda, dan lain sebagainya. Gitu. Dari hobi kita. Atau Bapak Ibu suka bercocok tanam, mungkin jualan bibit, atau mungkin jualan bonsai, dan lain sebagainya. Ayo coba kita teliti masing-masing.
Karena setiap hobi kita itu sebetulnya berpotensi untuk dijadikan bisnis. Ya, ada yang suka kopi, ayo lihat kopi. Apalagi ada yang suka makan, ada yang suka masak, itu bisa bagus banget untuk dijadikan alternatif bisnis gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, coba teliti lagi keahlian atau kebiasaan apa yang kita bisa, ya. Dulu banyak yang bekerja di hotel, jadi engineering, bisa listrik, bisa benerin AC, atau ada yang bisa cukur rambut, ya. Atau ada yang bisa masak, atau bisa IT misalkan, ya. Bisa bikin web, bisa fotografi dan lain sebagainya. Kita mulai dari sini. Coba Bapak Ibu inventaris atau catat apa yang hobi saya, berikutnya apa keahlian atau yang saya bisa, yang mungkin bisa mendatangkan uang. Gitu. Nah itu yang pertama. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, dari hobi kita, dari keahlian kita, coba dilihat apakah sesuai dengan peluang potensial yang ada. Nah, pilih produk jasa yang saat ini masih dibutuhkan orang, gitu ya. Masih banyak Bapak Ibu produk dan jasa yang masa pandemi pun masih dibutuhkan orang. Makanan, ya, terus kemudian yang kaitannya dengan hobi tadi, bahkan yang jualan sepeda kemarin di awal pandemi panen gitu ya, yang jualan tanaman kemarin panen, yang jualan bahan-bahan roti kemarin panen gitu. Nah coba kita lihat hobi saya yang tadi, keahlian saya yang tadi, apakah masih ada yang membutuhkan. Caranya tahu gimana? Caranya tahu ya dengan banyak memperhatikan di sosial media, di masyarakat kita, dengan diobrolin dengan teman kita, kira-kira kalau saya jualan ini masih butuh nggak ya? Orang masih butuh nggak? Kalau saya jualan ini kamu mau beli nggak? Gitu, ya. Nah itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah, nah kita lihat yang saya pilih tadi, bisnis yang muncul di kepala saya tadi, ini bisa saya jalankan dengan modal yang ringan apa tidak? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya alasannya biar Bapak Ibu bisa jalankan tanpa terlalu banyak risiko. Nah syukur-syukur nanti dimodalin oleh pemerintah Kota Denpasar 1,5 juta plus dengan sedikit tabungan Bapak Ibu atau urunan di rumah itu akan cukup apa tidak gitu ya. Nah apalagi ada bisnis yang tidak membutuhkan uang di awal itu akan jauh lebih mudah gitu. Berpikirlah kecil dulu Bapak Ibu sekalian, yang penting jalan. Contoh nih. Kalau Bapak Ibu mau jualan makanan, boleh kok makanannya nggak dimasak dulu, ya, dijual dulu. Misalkan dengan sistem pre-order, hari ini saya mau bikin babi guling samsam misalnya. Siapa yang mau order? 1 kilonya seharga 100.000 gitu. Bapak Ibu hanya perlu memodalkan foto kemudian dipajang di sosial media, di blast di WhatsApp dan lain sebagainya. Jangan dimasak dulu, nanti kalau tidak ada yang beli itu risikonya jauh lebih rendah bagi kita. Nah begitu ada yang beli kita tinggal eksekusi. Nah demikian juga yang lain Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan mau bikin makanan frozen food, mau bikin makanan yang yang bisa dibekukan, ya nggak usah beli freezer dulu, pergunakan kulkas kita, gitu ya. Nah yang ketiga adalah cari modal dengan bisa dijalankan dengan modal yang ringan atau kecil. Nah kalau dari yang ketiga ini, 3 tips tadi Bapak Ibu belum menemukan apa ya dan lain sebagainya, jangan lupa sekarang ini kita berlimpah dengan informasi. Bapak Ibu sekalian, cukup gunakan Google, ketik ide usaha di masa pandemi, usaha kecil yang modal kecil dan lain sebagainya. Nah kalau ada yang kesulitan menggunakan Google, tanya anak, tanya adik, tanya saudara dan lain sebagainya. Kita harus aktif mencari informasi. Menurut saya ini banyak sekali ada informasi di Google atau di web Bapak Ibu sekalian, kita harus rajin-rajin untuk membacanya. Oke, saya lanjutkan tips 5 sampai 6 Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya sudah ketemu nih ide ya. Dari yang pertama dengan melisik hobi saya hobi kopi nih gitu ya. Pertanyaan yang kedua, kopi masih dibutuhkan nggak? Orang masih beli nggak kopi di masa pandemi? Bapak Ibu search, oh ternyata masih. Beberapa kedai kopi bahkan sangat ramai misalkan gitu ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah saya jualan kopi ini bisa saya jalankan dengan modal yang rendah gitu. Oh ternyata Bapak Ibu menganalisa, oh saya nggak perlu bikin nih warung kopi, cukup saya bikin nanti kedai kopi aja, yang gerobak aja di depan rumah saya. Nah jadi ternyata bisa gitu bisa. Nah tips yang keempat Bapak Ibu, jangan lupa memikirkan inovasi gitu. Inovasi itu apa? Ya inovasi itu kira-kiranya gampangnya adalah apa kira-kira yang berbeda yang kita mau buat dari produk kita.
Kalau ibu bapak ibu jualan lawar bisa jadi misalkan biasa lawar babi, lawar ayam, nah, bapak ibu jualan lawar cumi, lawar gurita dan lain sebagainya. Nah itu bisa disebut dengan inovasi gitu ya. Nah bukan hanya berbeda tapi adalah kira-kira yang karena berbeda ini orang menjadi lebih senang atau punya alasan untuk membeli dari kita. Kalau kita sama saja bapak ibu dengan yang lain, tetangga kita jualan sesuatu produk, kita juga sama, nanti alasan untuk membeli dari kita nggak ada. Dan tidak bisa mengarang cerita kenapa orang harus beli dari kita gitu. Nah itu yang tips yang keempat. Tips yang kelima bapak ibu sekalian, nah kalau sudah dapat ide mau jualan apa nih, jangan lupa pikirkan nama usahanya atau mereknya yang kreatif gitu ya. Nanti saya kasih beberapa contoh atau misalkan contohnya gini, di Surabaya misalkan sangat terkenal rawon setan gitu ya. Kenapa rawon setan? Karena rawonnya dijual malam-malam dan pedasnya kayak setan gitu ya. Nah, merek yang kreatif ini membuat orang itu akan mudah ingat tentang produk kita dan tentang apa yang kita jual gitu ya. Jadi bikin aja mereknya seakan-akan besar. Itu juga menandakan bisnis kita, wah ini bisnis yang luar biasa gitu. Yang keenam Bapak Ibu sekalian, jangan lupa di era sekarang selain kita jualan ke tetangga kita atau di depan rumah kita atau di jalan, di pinggir jalan, artinya jualan secara manual atau jualan secara konvensional seperti halnya orang zaman dulu atau zaman-zaman sebelumnya, jangan lupa manfaatkan sekarang sosial media gitu ya. Di sosial media ini Bapak Ibu sekalian kita bisa cerita yang kemudian bisa menyebar gitu ya. Misalkan contohnya tadi Bapak Ibu jualan babi guling Zam-Zam gitu. Jangan lupa bikin foto yang bagus, bila perlu bikin videonya, bila perlu suruh orang nyoba kulitnya itu ya, krek gitu ya. Nah itu menyebabkan orang jadi ngiler. Apalagi misalkan namanya kemudian jadi sangat kreatif misalkan, contohnya cukup banyak ada yang di Bali ya, contoh gitu. Orang kemudian jadi viral gitu. Jadi orang membicarakan bahkan orang sangat-sangat pingin untuk mencoba gitu. Nah ini harus dimanfaatkan, betul gitu. Itu secara singkat Bapak Ibu sekalian apa yang harus kita lakukan untuk memulai usaha di saat ini gitu. Nah biar lebih lebih kebayang saya kasih 2 contoh deh gitu. Dari 6 tips tadi gitu. Nah ini yang tampil di layar adalah ya kopi langganan saya Pak Ketut gitu ya. Beliau dulu katanya adalah sopir travel. Sama dengan Bapak Ibu sekalian, barangkali sebagian ada yang dulu bergerak di bidang pariwisata, beliau sopir travel. Nah, beliau ini jualan di Renon, ya. Kenapa saya jadikan contoh? Yang pertama adalah beliau menggali, begitu sopir travel nggak bisa dijalankan lagi, apa gitu. Ngelihat hobinya, beliau hobi minum kopi, beliau juga hobi sepedaan Bapak Ibu sekalian. Nah, muncul ide kemudian dengan melihat di video bahwa di Belanda ada yang menjalankan seperti ini. Nah, beliau buat kopi yang dijual di atas sepeda gerobak gitu. Ya, sepeda gerobak ini juga menguntungkan buat beliau karena apa? Bisa pindah dan bisa gampang melipir di pinggir jalan gitu ya. Oke, yang kedua, beliau ngelihat apakah kopi ini masih dibutuhkan? Ternyata masih gitu ya. Orang bisa jual kopi, apalagi kopi yang murah. Dulu mungkin orang ke Starbucks yang harganya 40, 50, 60 ribu, sekarang 10 ribu di pinggir jalan gitu ya. Yang ketiga, modalnya bisa ringan nggak? Nah, beliau analisa, saya nggak akan buka coffee house nih, coffee shop gitu ya. Yang akan saya buka adalah bentuknya gerobak ini saja. Yang barangkali modalnya dengan 3 juta, 4 juta udah bisa beliau realisasikan. Ya bentuknya sepeda, sepedanya pun sepeda yang udah ada gitu ya. Berikutnya adalah inovasi. Ya, tadi itu dengan gerobak sepeda, beliau sudah berinovasi. Ini menyebabkan ya paling tidak orang noleh, ini jualan apa ya gitu. Kok aneh ya ada orang jualan kopi di dalam gerobak. Itu kemudian orang jadi berpikir, orang kemudian jadi cerita, bahkan posting gitu ya. Posting di sosial medianya. Kalau saya jadi langganannya karena kopinya enak dan inovasi, saya foto, saya posting di akun Instagram saya. Nah itu ribuan orang udah akan tahu gitu ya. Apalagi banyak orang yang melakukan hal yang sama gitu. Berikutnya adalah nomor 5, kreatif membuat merek. Ya, coba kita lihat di gerobaknya, ada Made Kopi gitu ya. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi itu sudah bikin brand gitu, udah bikin merek. Kopinya tuh kopi tulisan dalam bahasa Inggris gitu. Berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian optimalkan media sosial. Ayo kita lihat di gerobaknya ada apa. Ada Instagramnya ada gitu ya, Facebooknya ada gitu. Itu menandakan bahwa Bapak Ibu sekalian beliau mau bilang, ini saya punya Instagram loh, tolong bantu di
dipromot gitu ya, dipromosikan. Nah, pelanggan yang puas akan dengan senang hati mempromosikan. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Saya pikir Bapak Ibu sekalian dengan melihat Obi, dengan melihat kalian masing-masing bisa meniru pola ini. Berikutnya saya mau kasih contoh yang sederhana juga satu. Ini saya cukup terkejut Bapak Ibu sekalian karena ini staf saya yang posting. Staf saya di kampus Alpha Prima Karangasem. Beliau juga bukan staf yang tinggi-tinggi banget. Dia seorang cleaning service Mbak Dian. Jadi Mbok Yan namanya, dipanggilnya Mbok Yan. Tiba-tiba dia masang Mbok Yan Express gitu. Saya tertarik juga saya baca, ternyata antar jemput barang di seputaran Karangasem, biayanya 8.000 per transaksi gitu. Menurut saya, wah keren juga dia gitu ya, menemukan peluang ini. Nah, menurut saya ini juga sesuai 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kayak Express ini kayak di Denpasar mungkin nggak bisa ya, di Karangasem mungkin bisa karena Gojek, Grab itu tidak tersedia, tidak ada di kota yang bersangkutan gitu. Nah, kalau kita teliti mulai dari kegemaran atau keahlian, ya bisa naik sepeda motor aja kok gitu ya. Berikutnya adalah ini dibutuhkan nggak? Ya dibutuhkan gitu. Bisa dijalankan dengan modal minim nggak? Bisa, modal sepeda motornya pun sudah ada gitu. Berikutnya apa? Inovasi, ya di Karangasem belum ada seperti ini, dia berinovasi, ini ada kan ada. Nah ini akan jadi dari mulut ke mulut Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kreatif membuat merek, mereknya pun keren, Mbok Yan Express gitu ya. Walaupun dia Mbok Yan gitu ya, Mbok Yan namanya dia gitu. Dipanggilnya Mbok Yan oleh mahasiswa. Berikutnya mengoptimalkan media sosial. Nah ini saya lihat iklannya ada di Info Karangasem, di iklannya dia dan sebagainya. Nah ini walaupun beliau seorang cleaning service dan sekarang masih tetap bekerja. Nah saya izinkan karena pasti ini dilakukan di luar jam kerja gitu ya. Nah usaha-usaha kecil seperti ini Bapak Ibu sekalian yang jeli untuk kita lihat. Jadi layak untuk kita jalankan di masa pandemi. Nanti mungkin ada yang nanya, Pak Made kan itu nggak buat kaya, betul. Ya, yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana survive. Begitu kondisi ekonomi tambah baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan punya potensi untuk lebih memperbesar usaha kita. Gitu. Nah ini kita tidak bahas Bapak Ibu sekalian, area inovasi itu ada banyak, tidak hanya produknya ya, yang bisa dikotak-atik gitu ya. Produknya misalkan adalah dikecilin juga bisa. Oh ya Bapak saya jualan beras di kampung, beliau punya slab gitu. Dulu biasanya adalah satu kampil itu 50 kilo. Habis itu 25 kilo. Nah sekarang yang banyak yang beli berapa? 10 kilo. Karena di masa pandemi orang punya sedikit barang, itu barangnya dibeli dalam jumlah yang sedikit. Jadi misalkan Bapak Ibu jualan rokok, jual kelintingan juga boleh gitu ya. Jual satuan, karena orang punya uang lebih sedikit. Nah di inovasi macam-macam bisa di otak-atik, bisa produknya, bisa prosesnya maupun promosinya berbeda, itu juga boleh gitu. Ya. Kalau promosinya beda contohnya apa Pak Made? Ya kemarin ada ya, misalkan saya sebut merek saja, misalkan adalah Good Ponsel gitu. Sangat bagus TikToknya, sampai viral di tingkat nasional. Itu berbeda secara promosi, yang dijual sama apa? Handphone gitu. Oke Bapak Ibu sekalian, nah, seperti yang Mbak Dian tadi sampaikan bahwa bikin usaha itu nggak mudah. Betul, siapa yang bilang mudah? Sulit. Tapi apa yang tidak sulit dalam hidup? Kita bekerja juga sulit kan ya, bekerja pada perusahaan ya kita dituntut macam-macam. Nah apalagi nanti kita bikin usaha, akan butuh usaha yang ekstra Bapak Ibu sekalian. Kita dituntut memiliki ketekunan gitu ya. Yang nggak ada tuh pengusaha yang yang tidak tekun. Satu kunci yang paling penting dari seorang pengusaha atau orang yang berwirausaha adalah apa? Tekun, ulet. Ya, sekarang belum berhasil, besok dicoba cara lain. Besok belum berhasil, dicoba lagi dengan cara yang lain gitu. Nah, kalau kita terus melakukan dengan ulet gitu, nah itu niscaya kita berhasil. Kemudian saya juga perlu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau berbisnis kita harus mengesampingkan gengsi kita, ya. Nanti Bapak Ibu gengsi, misalkan, oh saya mau jualan jinggo di depan rumah saya, nanti saya malu gitu. Ya menurut saya itu gengsi itu nggak menolong kita di saat seperti ini. Di saat normal aja juga gengsi itu nggak perlu dipelihara gitu ya, apalagi di saat seperti ini. Gitu. Berikutnya Bapak Ibu adalah mohon terus belajar. Bikin usaha itu ada ilmunya, makanya biar kita lebih memungkinkan untuk berhasil, ayo belajar terus gitu ya. Makanya nanti di masa pendampingan Bapak Ibu sekalian 3 bulan didampingin oleh rekan-rekan dari INBIS yang ada di perguruan tinggi yang ada di Bali. Beliau-beliau ini sudah berpengalaman untuk mendampingi mahasiswanya untuk berbisnis gitu ya. Nah sekarang bersempatan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Nah mohon maaf, manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah terakhir adalah
menjadi pengusaha kita juga harus sabar gitu ya. Jangan seperti apa ya, kalau orang Bali bilang jangan seperti kayak makan tabio gitu ya. Nah sekarang kita melakukan sekarang hasilnya. Seringkali kondisinya seperti itu ya. Seringkali kita harus berdarah-darah dulu, nanti menghasilkan kemudian gitu ya. Kita tentu berdoa yang terbaik biar usaha apapun yang kita lakukan cepat menghasilkan. Tapi kalau enggak, kita juga akan siap untuk tetap menjalankan usaha tersebut gitu. Nah barangkali itu Bapak Ibu sekalian hal yang bisa saya sharingkan. Nah, kalau ada hal yang mau ditanyakan silahkan tulis di komen. Nah, saya dengan senang hati nanti akan mendiskusikan dengan Mbak Dian. Saya kembalikan ke Mbak Dian. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Bapak Made ya, luar biasa sekali. Jadi ada satu hal yang sangat penting tadi saya ingat untuk garis bawahi adalah memang di masa pandemi COVID-19 ini kita harus memutar setir ya. Betul. Mungkin nggak perlu langsung banting setir tapi putar setir saja dulu pelan-pelan seperti Betul. yang tadi disampaikan oleh Bapak Made. Dan ini juga tentunya sangat penting bagi kita yang tadi disampaikan harus mau mengambil resiko ya, karena Mark Zuckerberg saja pendiri Betul. Facebook juga menyampaikan bahwa resiko terbesar itu bukanlah mengambil sebuah resiko, tetapi justru di dunia yang sekarang serba cepat ini ya, satu-satunya hal yang bisa strategi yang bisa membuat kita tidak gagal itu adalah dengan tidak mengambil resiko ya. Betul. Jadi kita memang harus berani ngambil resiko kalau mau berwirausaha ya Iya, Pak Made ya. seperti tadi kita diem aja sekarang berisiko Mbak. Betul. Tapi resikonya apa ya? Berarti terus-terusan kita nggak punya pendapatan kan dalam kondisi seperti ini. Itu resikonya lebih besar daripada kita nggak bertindak. Gitu. Iya, iya, baik. Jadi memang jangan takut untuk mengambil resiko, tetapi memang harus tetap diukur juga ya. Bagaimana strategi digital marketing menurut Bapak sendiri yang worth it untuk sebuah pengembangan bisnis di bidang komoditas? Jadi saya sharing sedikit ya. Kalau memang jualan komoditas itu memang kita harus lebih muter otak lagi. Karena komoditas berarti bisa ditemukan di mana-mana ya. Kayak bapak saya tadi itu jualan beras. Beras adalah hal yang komoditas gitu. Tapi ternyata masih bisa kita kotak-katik. Misalkan contohnya adalah size-nya diperkecil. Size diperkecil sendiri itu juga bentuknya sudah menjadi inovasi gitu. Kalau kita jualan digital sekarang, satu yang menurut saya fokus yang harus kita lakukan adalah membuat inovasinya. Kenapa membuat inovasi? Biar kita bisa ceritakan ya. Karena digital marketing sekarang itu mengutamakan atau mengedepankan storytelling. Baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk video atau dalam bentuk foto. Kalau biasa saja apa yang kita jual, orang kemudian nggak melirik gitu ya. Kalau kita menjual hal yang berbeda, nah orang kemudian melirik. Jadi kita bisa storytelling kan. Contohnya, Anda misalkan biasa orang jualan rokok bungkusan. Nah sekarang Anda jualan rokok boleh beli 1 biji gitu ya. Nah itu bisa di storytelling kan, artinya dibuat ceritanya gitu. Misalkan contohnya adalah saya banyak memperhatikan anak-anak muda yang ngobrol sekarang nggak bisa beli 1 bungkus, makanya di warung saya boleh beli 1 biji gitu. Nah misalkan seperti itu ada hal yang diceritakan. Iya, iya. Gitu, jadi ya. walaupun komoditas jangan berkecil hati, masih ada pasti inovasi yang bisa kita gali Betul, ya. betul. Misalnya seperti tadi contoh beras, selain size-nya yang mungkin membedakan bisa ditemukan di tempat Bapak misalnya, Iya. itu juga bisa mungkin labelnya yang atau kualitas produknya yang dibedakan ya. Betul. Seperti itu berasnya organik atau Betul. pilihannya ada banyak seperti Betul. itu ya Pak Betul. Made ya. Jadi memang harus kita terus menggali kreativitas dan juga inovasi kita supaya ya. menjadi pembeda juga dengan Iya, yang lainnya. Betul. Seperti yang jualan handphone tadi Mbak, sebetulnya itu komoditas. Iya, Handphone betul. itu kan di mana-mana sama. Betul. Yang membedakan kemudian contoh kita tadi adalah TikToknya yang cantik, kemudian menarik perhatian orang. Betul, Nah, itu promosi betul. yang berbeda. Jadi pasti selalu ada peluang, jangan menyerah ya. Izin bertanya, misalkan usaha kita di awalnya lancar, banyak yang beli, tapi sudah lama tidak ada yang minat beli. Bagaimana solusinya ya Pak? Nah ini gimana nih Pak? Biasanya nih ini terjadi kemarin, saya ingat banget di awal-awal pandemi. Semuanya juga banyak yang berbisnis makanan ya kan Pak, kuliner, open PO. Nah begitu habis semua teman-teman, saudaranya semuanya sudah pernah mencoba membeli, artinya sudah ramai. Nggak ada lagi, nggak sustainable, tidak Ya. berkelanjutan. Bagaimana nih Pak Made? Ya, kalau saya melihat ada 2 hal. Yang pertama adalah kualitas, ya. Kalau kita jualan awal-awal, barangkali banyak karena Anda Pak pinter mempackage, kemudian jualan di media sosial, orang pingin nyoba. Tapi begitu orang nyoba, misalkan adalah rasanya biasa saja, apalagi rasanya kurang bagus gitu, orang nextnya gimana? Nggak beli lagi gitu. Baik. Jadi harapannya dengan kita misal kualitas tadi, kalau jualan makanan ya harus enak. Begitu dia nyoba, berikutnya kita harapkan apa? Orang akan beli lagi. Jadi repeat order ini yang membesarkan bisnis kita, bukan terus nyari konsumen baru. Kalau terus nyari konsumen baru susah gitu ya.
Nah, itu satu. Yang kedua adalah berinovasi dalam artian mencari kebutuhan konsumen gitu ya. Misalkan begitu masa pandemi, kita misalkan Anda jualan baju. Begitu masa pandemi orang jualan bajunya bukan lagi baju untuk jalan-jalan. Nah, kalau kita maksakan untuk jualan baju untuk jalan-jalan, kita nggak laku gitu. Ternyata baju yang dibutuhkan adalah baju yang di rumah. Mereka-mereka yang dulu bekerja hampir seharian, sedikit punya baju yang untuk di rumah. Nah, sekarang di rumah terus. Nah, dibutuhkan, tetap orang butuh baju, tapi baju yang lebih murah dan baju yang enak dipakai selama satu harian ada di rumah. Artinya kita juga harus belok sedikit, dibanting setirnya dikit gitu ya. Baik, Kira-kira artinya memang harus ada evaluasi juga sewaktu kita menjalankan sebuah usaha itu betul, ya Pak ya. Betul. Meskipun saat itu sedang ramai, banyak yang membeli, kita harus tetap melakukan evaluasi tersebut supaya bisa berkelanjutan nih. Mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki di perjalanannya ya. Mungkin enak Mbak, tapi kemudian orang udah keseringan, nah, mungkin agak jenuh kan. Iya, Nah, kita buatin varian baru yang kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Gimana caranya menganalisa peluang produk yang kita pilih itu untuk dijual akan banyak nih peminatnya? Apakah harus survei per daerah atau cukup lewat Google Trend aja Pak Made? Oke, wah pertanyaannya bagus-bagus ini. Ini pasti sudah punya ide nih ya Pak Ketut. Ya, Pak Ketut, jadi menurut saya lakukan yang survei sederhana saja Pak Ketut. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, satu, perhatikan di media sosial kita. Teman-teman kita ada yang mengkonsumsi hal tersebut nggak? Artinya misal contohnya ngopi, apakah teman kita ada yang ngopi? Misalkan kita juga mau jualan sepeda atau onderdil sepeda, apakah teman kita cukup banyak yang beraktivitas sepeda gitu ya. Itu satu, melalui media sosial dan melalui Google juga bisa gitu. Yang kedua melalui offline gitu ya. Nah, kita juga cukup harus jalan-jalan gitu ya, ngelihat tren. Kalau Anda jualan bakso, orang yang jualan bakso sekarang masih sepi apa ramai apa biasa saja. Nah, kita bisa survei dari sana gitu ya. Nah, dari sana aja saya pikir Anda sudah bisa menarik kesimpulan, oh ini masih ada yang beli, saya berani mencoba gitu ya. Baik. Gitu. Jadi seperti itu ya, tetap harus ada riset meskipun sederhana. Jika misalkan usaha kecil seperti kedai sekarang ada himbauan dengan jam yang terbatas, pembatasan seperti kemarin ya Pak ya, ada PPKM sampai dengan jam 9 ke atas, itu harus take away. Bagaimana solusinya Pak? Nah, pembatasan jam operasional, kemudian juga jumlah pelanggan yang bisa ada di suatu tempat misalnya seperti itu gimana Pak? Tantangan-tantangan seperti ini nih. Gini, sekarang kebetulan sudah sedikit lebih longgar. Kalau dulu yang jual makanan jam 8 harus tutup. Kalau sekarang kan jam 9 masih boleh dine in atau menerima tamu di warung kita atau di kita dan bukanya bahkan tidak dibatasin gitu. Nah, ada yang menarik ketika dulu jam 8 itu harus sudah tutup, sebagian orang itu mencari cara lain. Contohnya adalah tokonya ditutup tapi di rumahnya tetap jualan online. Jadi tetap ready atau standby ya. Saya nggak bisa menjawab apakah itu melanggar apa tidak gitu ya. Tapi yang jelas kalau tertulisnya pasti tidak melanggar karena apa tadi dia kan hanya menjual melalui online gitu. Baik. Jadi memang kita harus pinter-pinternya aja pokoknya. Pinter-pinter. Gimana caranya untuk bisa tetap survive atau bertahan ya. Demikianlah tadi perbincangan kita narasumber yang pertama yaitu Bapak Imade Artana Eskom MM selaku pendiri dari Kampus Timik Primakara yang sudah sharing ilmu yang sungguh luar biasa dan juga mengingatkan kita untuk jangan menyerah, harus semangat. Yang paling penting tadi saya ingat itu adalah karena kita lagi di masa pandemi nggak usah muluk-muluk ya Pak ya. Betul. Bagaimana usaha itu bisa bertahan saja ya, itu yang paling penting. Dan yang penting harus semangat dan berani mengambil resiko. Betul. Terima kasih Bapak Om Santi Om. Terima kasih Om Santi Om. Tetap semangat. Baik, Bapak dan Ibu, para peserta pelatihan, kami ingin mengingatkan sekali lagi untuk di Pandemic Incubation Program tahap kedua ini ada 4 sesi, yaitu yang pertama ideasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2021, kemudian workshop di tanggal 22 hingga 23 Maret 2021, tahapan yang ketiga adalah pembiayaan di tanggal 25 Maret 2021, dan tahapan keempat yaitu pemasaran di tanggal 26 Maret 2021. Mohon perhatian tentunya untuk seluruh peserta agar memperhatikan poin-poin yang penting dan tentunya nanti juga akan ada link yang kami share di kolom komentar sehingga Bapak dan Ibu bisa mengisi untuk memastikan absensi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan narasumber berikutnya.
berharap bisa menjadi contoh suatu pusat ekosistem ekonomi kreatif yang bisa dicontoh oleh kabupaten kota lain, sehingga akan menghasilkan banyak produk-produk ekonomi kreatif yang mempunyai nilai tambah yang bisa layak dikonsumsi, dijual, bahkan tidak hanya di lokal setempat tapi juga ke mancanegara. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus Saat corona ini disebut kita telah sedang melakukan diuji, sama-sama berjuang menghadapi pandemi. Diuji untuk lebih meningkatkan kreativitas diri, lebih peka terhadap peluang dan mau berkolaborasi. Hari ini saatnya kita menyatukan diri, perkuat inovasi dan manfaatkan digitalisasi. Anda masih bersama kami di Pandemic Incubation Program tahapan yang kedua. Nah, kalau kita berbicara mendapatkan uang, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, rasanya itu sangat-sangat sulit ya. Bagaikan kalau diumpamakan seperti sebuah pepatah, mencari uang atau mendapatkan uang itu bagaikan menggali dengan menggunakan jarum. Sedangkan menghabiskannya atau menghabiskan uang itu sendiri seperti air yang meresap di padang pasir. Cepat sekali habisnya ya. Kalau menjalankan sebuah usaha atau bisnis, kita harus pintar-pintar atau pandai bagaimana mengelola keuangan itu sendiri. Jangan sampai carinya susah-susah untuk bisa profit atau untuk bisa cuan, tetapi habis tidak berbekas dan nggak tahu, tidak tercatat, tidak bisa terdeteksi habisnya kemana. Usaha bisa aja mandek atau bahkan gulung tikar dengan waktu yang sangat amat cepat tentunya. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti nggak mau dong hal seperti ini terjadi di usaha yang akan dijalankan oleh Bapak dan Ibu. Oleh karena itu hari ini kita akan mencari tahu bagaimana caranya untuk mengelola keuangan dan juga bagaimana merencanakan, termasuk juga bagaimana kita harus menyimpan sekaligus mengendalikan baik itu keuangan, modal dan juga aset. Karena hari ini telah hadir narasumber kita, beliau adalah pengelola Inbis terbaik tahun 2015, Top 10 L'Oreal Women of Worth Indonesia dan juga dosen berprestasi Universitas Udayana tahun 2016. Langsung saja saya akan menyapa founder dari Indonesia Yes yang juga masih bergerak dan juga fokus sebagai seorang penggerak wirausaha. Kita akan sapa Ibu Sayu Sutrisna Dewi. Selamat pagi Ibu, Selamat Swastiastu. pagi, Swastiastu. Baik, kita akan langsung saja mengikuti materi dari Ibu Sayu. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Dian. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman yang mungkin mengikuti acara ini dari rumah. Selamat berjumpa kembali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Denpasar dan teman-teman seluruh tim Stimik Primakara yang luar biasa ya menghandle acara ini dari tahun lalu sampai sekarang ya. Tepuk tangan untuk Primakara ya. Terima kasih. Ya. Baik teman-teman, pada hari ini saya sengaja memilih satu topik di sekitar funding management, ya. Karena nih urusan pendanaan, urusan duit pasti menjadi masalah di mana-mana. Ya, kita memang tidak bisa menutup gitu ya, bahwa menutup mata, menutup telinga bahwa mau tidak mau pendanaan pasti juga menjadi satu problem yang krusial dalam berbisnis gitu ya. Kalau dulu ketika kita bicara misalnya dengan mahasiswa gitu, kita bertanya masalah apa sih yang dialami ketika mau memulai berbisnis, atau kenapa Anda tidak mulai berbisnis? Satu-satunya jawabannya adalah karena tidak punya uang, pasti seperti itu. Nah oke, kita percaya misalnya karena tidak punya uang, oke coba kita carikan pendanaan, nih uang sekarang sudah ada. Tiba-tiba permasalahannya jadi geser, bukan masalah uang lagi. Ya, artinya tidak berani mengeksekusi, kemudian akhirnya mengkambing hitamkan masalah pendanaan ini ya. Jadi dari pengalaman saya khususnya membina, mendampingi teman-teman wirausaha muda,
pada awalnya sebagian besar mengira bahwa masalah utama itu adalah masalah uang, modal. Ya, padahal modal dalam berbisnis ada banyak sekali, tidak hanya semata-mata masalah modal uang, tetapi ada juga modal yang lain. Keberanian masuk modal, relasi masuk modal, niat juga masuk modal, semangat, keterampilan juga masuk modal. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang funding management. Ya, kalau kita lihat bedanya UKM sama startup gitu dulu ya. Ini banyak yang bertanya, UKM itu kan sama dengan startup. Startup itu kan nggak beda gitu ya. Tapi saya ingin menjelaskan di awal ini bahwa UKM, jadi kenapa UKM bukan UMKM? Karena kalau yang mikro ya udahlah biarkan teman-teman kita yang mungkin tidak bisa mempunyai pengetahuan bisnis yang baik menggeluti dunia mikro, usaha yang tidak formal. Sementara kalau kita mungkin di perguruan tinggi dan di pendidikan yang lebih tinggi mungkin lebih fokus kepada UKM. Nah, terkait dengan bedanya UKM dengan startup bisa kita lihat dari beberapa indikator. Jadi yang pertama adalah jenis usaha. Jadi kalau UKM itu produknya produk real, nyata, ya kuliner misalnya, clothing gitu ya, kelihatan gitu ya. Sementara kalau startup tidak ya, lebih ke jasa, lebih ke pelayanan. Kemudian kalau dilihat dari penggunaan teknologi informasi, UKM mungkin menggunakan teknologi informasi hanya untuk marketing aja, digital marketing gitu ya. Sementara kalau startup, teknologi informasi itu merupakan bagian dari produk yang dibisniskan gitu ya. Kemudian berikutnya terkait dengan pendanaan. Kalau UKM, dia kan punya produk yang bisa dilihat jumlahnya berapa, punya stok seperti itu. Kalau misalnya mau mengakses perbankan, bisa dilihat oleh bank, oh ini loh ada sekian jaminan produknya, ya berapa bisa dikasih kredit. Jadi terlihat, sehingga pendanaannya lebih banyak dari lembaga keuangan. Sementara kalau startup, gimana dia bikin aplikasi, gimana lihat produknya, nggak terlihat. Terus bagaimana kita bisa tahu bahwa aplikasinya ini akan booming, kita juga nggak bisa prediksi. Jadi sehingga pendanaan dari startup pada umumnya berasal dari investor seperti itu ya. Jadi melakukan pitching untuk mendapatkan dana dari investor. Kemudian risiko bisnis, yang mana yang lebih berisiko? Ya, kalau UKM risiko bisnisnya pasti lebih rendah ya. Kenapa? Karena pada umumnya UKM itu pasarnya sudah jelas, bukan sesuatu yang seringkali bukan sesuatu yang benar-benar inovatif, tetapi apa yang sudah ada sehingga pasarnya lebih jelas. Sementara kalau startup, mereka adalah inovator, gitu. Mereka adalah kreator yang benar-benar belum ada, kemudian menjadi sesuatu yang baru. Ya, jadi itu kurang lebih bedanya antara startup dengan UKM. Nah, kemudian apa sih problem utama dari teman-teman yang ingin berwirausaha, gitu ya? Dari hasil polling yang kami lakukan, ada 5 problem utama yang dihadapi oleh teman-teman yang ingin berwirausaha. Yang pertama, ternyata ini porsinya gede sekali ya, 23% menyatakan masalah modal. Kemudian 20% menyatakan masalah marketing. Ya. Produk saya punya tapi jual nggak bisa. Ya. Kemudian masalahnya modal, ide saya punya tetapi nggak punya modal uang untuk mengeksekusi kayak gitu ya. Kemudian 20% masalahnya partner. Nah, ini untuk teman-teman yang berbisnis berkongsi ya, berpartner dengan teman lain, ini bisa ada potensi menghadapi masalah. Masalahnya apa? Pecah kongsi. Ya ibarat pemain band ya, grup musik gitu, ada yang pegang gitar, drum, misalnya ada melodi, bass dan lain sebagainya. Ketika di awal-awal mereka kompak banget, menghasilkan satu entertainment yang lumayan gitu ya. Tetapi setelah berjalan, semua berpikir sayalah yang berkontribusi terbesar. Kalau nggak ada drumnya gimana? Kalau nggak ada vokalisnya gimana? Jadi semua merasa berperan ketika ada uang, ya, sehingga akhirnya mereka pecah kongsi. Nah, kalau bisnis ini pecah kongsi, itu juga harus membentuk bisnis, mendirikan bisnis mungkin lebih susah daripada membubarkannya karena menimbulkan berbagai macam permasalahan gitu ya. Kemudian 19% menyatakan permasalahannya adalah business knowledge. Mereka tidak mempunyai latar belakang pengetahuan bisnis manajemen, mereka bukan dari
jurusan ekonomi dan bisnis, bukan akuntansi, kemudian terjun ke dunia bisnis. Jadi permasalahan mereka adalah pengetahuan bisnis manajemen. Kemudian berikutnya adalah masalah tenaga kerja. Gak bisa mengelola tenaga kerja. Gimana caranya ini mengelola tenaga kerja? Karena mau tidak mau, seorang pebisnis pasti mengelola sumber daya. Jadi tugasnya seorang pebisnis adalah mengelola sumber daya. Entah itu money, material, mesin, method, gitu, dan information. Jadi itu adalah keberhasilan seorang wirausaha apabila dia mampu mengelola sumber daya tersebut. Jadi money itu adalah salah satu dari sumber daya yang diperlukan dalam berbisnis. Nah, sebelum saya ke funding source-nya ya, saya mungkin ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa tentang finance ini, jadi tentang keuangan ini ada area-areanya. Jadi kita harus pastikan dulu kita mau bicara di area apa. Jadi yang pertama ada personal finance. Jadi kalau personal finance itu urusannya dengan tata kelola keuangan pribadi. Mau nabung berapa, mau beli apa, terus cari kredit di mana gitu untuk urusan pribadi. Ya, itu disebut dengan personal finance. Ya, kalau profesi di personal finance juga bagus ya, sebagai financial planner gitu ya. Itu bagus juga, potensial. Karena tidak semua orang pandai mengelola duit gitu ya. Jadi perlu bantuan jasa financial planner. Kemudian ada entrepreneurial finance. Ini khusus manajemen keuangan untuk startup ya, untuk wirausaha muda. Berbeda kebutuhan keuangannya dibandingkan dengan kebutuhan keuangan korporasi ya. Yang korporasi ini disebut dengan corporate finance ya. Jadi perusahaan yang sudah jalan, sudah eksis, manajemen keuangannya, areanya itu disebut dengan corporate finance. Nah, kemudian urusan publik ya, itu juga ada namanya public finance. Jadi dari sekian banyak area finance yang kita bicarakan hari ini adalah yang entrepreneurial finance yang tentu saja berbeda dari personal, berbeda dari corporate, dan berbeda juga dari public finance. Nah, dari mana sih pendanaan itu datangnya gitu ya? Itu sumbernya dari mana gitu ya? Banyak kadang-kadang teman-teman wirausaha muda gini, saya punya ide Bu, tapi saya nggak bisa eksekusi. Kenapa? Karena bank nggak mau kasih pinjaman uang. Ya iyalah, punya ide aja, mana bank mau kasih duit. Jadi dengan pengetahuan funding management ini, saya berharap teman-teman nanti tahu level saya dalam life cycle itu di mana, sumbernya harusnya dari mana dananya. Jangan baru punya ide aja mau mengakses perbankan, berarti kita salah sasaran gitu ya. Kalau kita lihat dari sumber pendanaan secara garis besar itu ada dari sumber internal, kemudian ada sumber eksternal. Nah, yang sumber internal itu adalah yang berasal dari dalam diri si wirausaha. Entah itu dalam bentuk tabungan yang dimiliki, misalnya hadiah, atau dari kompetisi-kompetisi yang diikuti. Jadi saran saya, kalau kalian butuh modal awal dan merasa tidak punya uang, salah satu cara mendapatkan modal adalah dengan mengikuti kompetisi. Nah, seperti sekarang ini juga salah satu bagian dari kompetisi ya. Luar biasa loh, dalam suasana kayak gini pemerintah masih bisa memberikan bantuan pendanaan ya. Berapapun besarnya ya, mungkin kalau dikatakan kurang pasti kurang, tetapi kita lihat perhatian dan niat baik dari pemerintah untuk membantu teman-teman supaya bisa menjalankan usaha. Kemudian untuk yang eksternal bisa dari hutang ya. Jadi disebut dengan debt financing. Kemudian kalau yang dari investor misalnya dia ikut menanamkan dananya kemudian menjadi pemilik, itu namanya equity financing ya. Nanti silahkan, itu pilihan yang masing-masing ada konsekuensinya. Nah, kemudian kita harus tahu entrepreneurial life cycle itu seperti apa. Jadi tahapan hidup seorang wirausaha seperti apa. Jadi di sini tentu kita harus merujuk pada pendapat seseorang yang layak kita terima ya. Jadi yang pertama ini adalah menurut Gudov ini ya. Jadi tahapan seorang entrepreneur itu yang pertama adalah tahap idea. Setelah itu berkembang menjadi tahap startup. Setelah startup menjadi early growth. Setelah itu expansion, baru maturity.
Nah, saya minta kepada teman-teman untuk mengenali, ya, mengevaluasi ada di tahapan apakah Anda dalam berwirausaha. Kalau ada di tahapan idea, maka financial change-nya itu adalah di sini ada 3F namanya, atau sering disebut angel investor ya. Jadi dari founder, dari family, dari friends. Ya, jadi sumber pendanaan ada dari founder, dari diri sendiri ya, kemudian dari family, maka Anda harus berbaik-baik pada keluarga, pada orang tua, ajukan proposal kepada orang tua, mungkin orang tua mau mendanai ya. Dari friends juga. Jadi teman-teman juga merupakan sumber pendanaan ya. Sampaikan proposal kepada teman-teman, mungkin calon mertua juga bisa menjadi salah satu sumber pendanaan ya. Jadi ajukan proposal ke mertua, siapa tahu mertua bisa mendanai kan gitu ya. Kemudian kalau startup itu pendanaannya juga masih dari love capital ya. Jadi jangan terburu-buru mau mengakses perbankan ya, tahan dulu ya. Karena level Anda masih belum layak untuk didanai oleh perbankan. Nah, di tahap startup ini masih love capital. Kemudian setelah itu baru di early growth, baru mengakses ke venture capital. Jadi kalau venture capital itu Anda mendapatkan dana dari modal ventura, kemudian dana itu dipergunakan untuk mengembangkan usaha dan Anda diawasi, diintervensi oleh si pemilik modal. Itu venture capital ya. Kalau di Bali ada namanya Sarana Bali Ventura ya. Kemudian ada juga perkumpulan Angel Investor Indonesia. Jadi kalau misalnya Anda mengakses venture capital, artinya Anda harus siap diintervensi oleh si pemilik modal ya. Anda tidak bisa dilepas gitu aja. Nah, kemudian setelah tahap expansion, baru Anda bisa bersiap-siap untuk mengakses perbankan. Jadi kalau Anda mengakses perbankan atau lembaga keuangan formal, Anda harus melewati tahap itu dulu. Ya. Tapi syukurnya sekarang ada KUR ya. Jadi mungkin dari BPD nanti mungkin menjelaskan ada KUR, itu merupakan sinyal baik buat teman-teman, berita baik buat teman-teman, karena dalam tahap startup pun ya masih mau didanai oleh bank komersial seperti itu. Ya, jadi silakan nanti teman-teman lihat seperti apa tahapan Anda, kemudian sumber-sumber pendanaannya ini harus sesuai dengan tahapannya. Ya. Jadi jangan belum apa-apa udah minta duit ke bank gitu ya, ya nggak bisa. Bukan masalahnya jaminan ya, bank nggak sama sekali tidak ingin mendapatkan jaminan Anda gitu ya. Bank hanya ingin bahwa Anda mampu mengembalikan pokok dan bunga itu dari aktivitas bisnis, ya bukan ngincer jaminannya. Saya punya jaminan nih tanah 1 miliar, kok nggak bisa dikasih pinjaman? Ya orang potensi Anda untuk mendatangkan uang nggak ada, bank nggak akan kasih pinjam. Tapi kalau bisnis Anda sudah berjalan, saya yakin bank pasti mau ya. Dan itu pasti ada di tahapan yang lebih lanjut, yaitu setelah tahap startup, yaitu di early growth gitu ya. Nah, kalau dalam versi yang lain, tahapan pendanaan usaha itu ada yang disebut dengan bootstrap. Ya, mungkin teman-teman sudah searching ya, sempat searching, dicari nih tahapannya apa sih ya. Jadi sering disebut dengan bootstrapping. Jadi kalau Anda merasa ini adalah usaha rintisan gitu ya, caranya adalah dengan bootstrapping. Ini mirip dengan yang tadi ya, 3F itu ya, asalnya dari founder sendiri, dari tabungan, jadi rajin-rajin menabung ya. Jadi rajin-rajin menabung, nanti tabungan ini bisa dipakai untuk mendanai usaha sendiri ya. Kemudian dari friends, family, kemudian dari angel investor itu juga bisa pada saat bootstrapping. Masing-masing tahapan ini ada konsekuensinya. Kalau pakai duit-duit sendiri, kalau rugi ya nggak masalah gitu misalnya. Jadi tergantung keberanian seseorang untuk mengambil risiko. Nah setelah tahap bootstrapping, maka tahap berikutnya adalah pre-seed. Jadi pada saat pre-seed ini, oke bolehlah keluar sedikit ya, pakai dana eksternal sedikit, tetapi masih dalam lingkungan yang terbatas. Setelah itu tahap seed capital, jadi mulai berkenalan dengan venture capital seperti tadi. Juga nanti lanjutnya ada pendanaan seri A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jadi masing-masing punya karakteristik syarat-syarat tersendiri. Tahap yang terakhir dari funding management, dari sumber pendanaan atau dari funding source ini adalah
IPO. Ya, Anda bisa menjual saham ke pasar modal. Jadi nanti masyarakat umum yang memiliki saham ditanamkan uangnya dalam bentuk saham di perusahaan yang Anda miliki. Ya. Jadi IPO itu mungkin adalah satu langkah terakhir yang bisa Anda pikirkan mulai dari sekarang, targetkan dari sekarang bahwa suatu saat sekian tahun yang akan datang saya akan membesarkan usaha saya dengan dana yang demikian banyak melalui initial public offering. Jadi IPO itu adalah initial public offering, pertama kali Anda menjual saham ke masyarakat umum melalui pasar modal, itu ya. Jadi masuk ke pasar modal juga ada syaratnya. Artinya bahwa Anda harus mengikuti dulu tahap-tahap ini yang ada sebelumnya. Jadi tadi Pak Made Artana mengatakan gitu, tidak bisa instan gitu, saya setuju ya. Jangan baru buka langsung mau gede gitu ya, langsung diuber-uber oleh bank, itu tidak mungkin. Jadi semuanya itu memerlukan proses ya. Jadi itu materi yang bisa saya berikan, tetapi saya ingin cerita sedikit lagi ya terkait dengan fenomena masalah yang pernah dihadapi terkait dengan pendanaan usaha. Dulu anak-anak wirausaha muda, jadi kita tanya masalahnya apa? Oh, masalahnya adalah modal. Oke, saya percaya dulu gitu ya, masalahnya modal. Kita coba carikan akses perbankan yang mau kasih modal soft loan gitu ya. Modal dengan bunga ringan, ngembaliinnya panjang. Dikasih, jadi saya dapat plafon 1 miliar kepada anak-anak wirausaha muda boleh didistribusikan. Tapi ternyata nggak ada yang apply. Yang apply cuma 3 orang. Masing-masing dapat 30 juta, jadi 90 juta. Padahal dana yang ada adalah 1 miliar. Artinya apa? Bukannya nggak ada uang ya, uang ada, tetapi orang tidak berani mengakses. Kenapa tidak berani? Ya, karena dia takut akan risiko risiko ngembaliin gitu ya, risiko bayar bunga. Jadi hari gini siapa sih yang mau ngasih duit gratis ya, apalagi dalam jumlah jutaan. Jadi bersyukur di acara pandemik incubation program ini Anda dikasih duit ya. Hari gini dapat duit gratis kan lumayan. Ya jangan pernah sia-siakan itu. Jadi mengikuti program ini adalah salah satu jalan keluar bagi Anda untuk mendapatkan pendanaan. Itu ya. Mungkin segitu dulu Mbak Dian ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sayu. Kita berikan tepuk tangan tentunya untuk Ibu Sayu Sutrisna Dewi. Jadi jangan khawatir ya. Resiko itu pasti selalu ada memang ya. Tapi yang pasti kita pasti memiliki akses untuk pembiayaan dan salah satu modal yang terpenting adalah niat, keberanian dan percaya diri juga tentunya. Nah, kita akan langsung saja membuka sesi pertanyaan. Kira-kira di masa pandemik COVID-19 ini usaha seperti apa atau usaha di bidang apa sih Ibu yang paling tepat untuk dimulai? Tadi kan ada UKM, ada startup. Nah, kira-kira yang seperti apa? Saya rasa itu mungkin kalau ditanyakan ke dukun pun dukun belum tentu bisa jawab ya. Karena itu tergantung dari masing-masing orang itu keterampilannya apa, kemampuannya apa, kemudian kejelian dia melihat peluang. Karena di balik musibah ini ternyata ada peluang juga. Nah, bagaimana kejelian seseorang ketika melihat peluang? Baik. Ya, mungkin usaha-usaha yang dibutuhkan semacam kebutuhan primer, karena di kondisi sulit ini orang kan mikirkan makan. Betul. Ya, misalnya yang pertama kesehatan, makan yang gitu dulu. Kalau yang lain-lainnya mungkin pertunjukan mungkin masih prioritas yang belakang gitu ya di urutannya, sehingga dilihat dari skala prioritasnya. Jadi itu dia poin kalau pentingnya. orang punya uang, dia akan beli apa sih di masa kayak gini? Berarti di situ ada peluang. Nah, ya, seperti itu. Sudah dikasih bocoran peluang-peluang yang ada di masa-masa pandemi seperti sekarang. Bagaimana caranya memanage modal usaha yang baik agar hasil penjualan bisa dikelola dan modal usaha tetap masih bisa berputar? Terima kasih. Nah, ini Ibu, gimana caranya Bu? Ya, dapat duit, punya uang belum tentu menyelesaikan masalah, karena kalau kita tidak bisa mengelola uang itu juga akan menimbulkan masalah ya. Ini juga masalah bagi para wirausaha muda ketika mengelola uang. Contohnya gini, ketika dia dapat duit tunai dalam jumlah banyak, dia merasa ini duitnya sendiri. Padahal dalam bisnis mungkin aja uang yang kita terima itu adalah masih ada hutang yang harus kita bayar gitu ya. Jadi jangan terburu-buru. Kadang-kadang anak-anak seperti itu. Ini ada rezeki nih, ayo kita karaokean, ayo kita ini. Nah, jangan dulu, kita masih harus bayar hutang gitu loh ya. Jadi pemahaman terhadap
uang, terhadap keuntungan, terhadap modal itu harus benar dulu. Bahwa uang tunai yang kita pegang itu bukanlah hak kita, Betul. tapi juga mungkin itu masih hak orang lain. Jangan terburu-buru dipakai, gitu ya. Nah, bisnis ini adalah sebuah satu kesatuan yang terpisah dari kegiatan yang lain. Jadi pisahkan duit bisnis dengan duit yang lain. Nah, jadi dompetnya ini dia. dipisah. Ini ya. dia yang paling Jangan penting. dicampur aduk Betul, gitu ya. ini dia yang paling penting. Modal usaha dengan keuangan pribadi memang harus dipisah, ya. Jadi ketika mendapatkan laba atau keuntungan profit itu jangan langsung menjadi uang pribadi ya, karena mungkin masih ada kewajiban-kewajiban atau hutang lainnya ya. Baik, ke pertanyaan kedua nih. Mungkin saya sambung sedikit ya terkait dengan masalah mengelola ini. Ada baiknya kalau wirausaha itu menggaji dirinya sendiri dari omsetnya. Jadi batasin, misalnya saya gaji diri saya 5 juta. Kalau Anda ngambil lebih dari 5 juta berarti Anda punya hutang di perusahaan. Bayar gitu. Ya, jadi ya, supaya ya, kita ya. disiplin. Supaya disiplin. Jadi itu ada spare juga untuk mengembangkan usaha ya, ke menambah jangan modal dihabisin ya. semua, Betul. belum apa-apa udah beli mobil. Betul, betul. Bagaimana cara mencegah pecah kongsi nih, pecah dalam berpartner saat berwirausaha? Apakah penting membuat perjanjian hitam di atas putih walaupun masih UMKM? Nah, apalagi sama teman, sama saudara, perlu nggak Bu kita buat perjanjian hitam atas putih kalau mau berusaha atau berbisnis? Ya, menurut saya ini yang penting dari awal memang harus sudah kita siapkan. Pertama dalam memilih partner. Jadi memilih partner itu bukan karena dia saudara, bukan karena dia dekat. Tetapi dia punya apa, kita punya apa. Itu dipadukan. Oh, saya punya uang tapi saya nggak punya keterampilan. Oh, dia tidak punya dia punya keterampilan tapi tidak punya uang. Artinya kalau keterampilannya dinilai dengan uang berapa, kita juga begitu. Atau dia punya tempat, saya nggak punya tempat, sehingga bisa berkongsi gitu ya. Jadi memilih partner dulu yang benar, terus kemudian tentu saja harus hitam di atas putih karena berapa investasinya dia, berapa haknya dia, itu harus diberikan. Iya, supaya jadi seimbang dan jelas ya. Dituangkan dalam ini perjanjian lah paling tidak. Betul. Walaupun UMKM jangan salah loh. Usaha mikro mungkin memang dia kecil, yang kecil menengah itu gede loh. Betul. Dan di Bali itu, di Indonesia itu 99% UMKM loh. Iya, betul. Hanya betul. 0,1% usaha besar di Indonesia. Betul sekali. Jangan Anda berkecil hati dengan istilah UMKM ya. Betul. Jadi sesederhana apapun skop bisnisnya, kalau kita sudah memiliki partner ya, kita itu harus menjelaskan secara rinci dan juga detail mengenai hak dan kewajiban masing-masing di situ ya. Di awal harus sudah jelas. Jadi tidak ada perselisihan atau semuanya akan bisa diselesaikan dengan baik ke depannya. Ibu Sayu, untuk modal awal berbisnis pedagang kaki lima itu apakah cukup untuk modal pertama? Oh, baiklah. Jadi mungkin berapa gitu ya modal untuk bisnis pedagang kaki lima, dan apakah cocok untuk dilaksanakan atau dilakukan di musim pandemi COVID-19? Kira-kira gimana nih Bu Sayu? Pedagang kaki lima ya, ini salah satu solusi juga di musim COVID karena dia kan bisa memecah keramaian. Jadi kalau misalnya di supermarket tuh rame, dipecah-pecah nih jualan di sana sini di pinggir jalan, itu merupakan salah satu jalan keluar. Nah, tergantung apa yang mau dijual gitu ya. Terus terkait dengan modal, ya tadi Pak Madiartana juga sudah menyinggung ya, lakukan dengan apa yang Anda punya. Gitu. Kalau merasa nggak punya modal, jangan mimpinya terlalu ketinggian gitu ya. Bisnis tanpa modal gimana caranya? Pinjem kayak barang gitu ya. Jadi mau jual apa makanan minuman, oke saya pinjem ya, nggak usah berpikir produksi. Saya pinjem dulu, kalau laku saya kembalikan. Jadi sistem konsinyasi dulu gitu ya. Mungkin itu tidak perlu. Kalau tempat, pinjem tempat dulu atau pinjem apa dulu. Jadi menurut saya yang tadi friends, misalnya keluarga itu menjadi salah satu solusi juga untuk mengatasi kebutuhan modal. Seperti sekarang lagi tren juga adalah menjadi reseller seperti itu ya Bu Sayu jadi ya. pasarkan produk orang, ya, enggak usah jadi harus bisa produksi sendiri. Mini modal juga ya. Bagaimana cara membangun manajemen keuangan dalam jenis usaha UKM yang baru saja akan dijalankan? Sudah baru saja akan, berarti belum ya Bu ya. Agar dalam permulaan berjalannya bisnis itu tidak akan goyah dengan kendala-kendala yang datang. Nah, manajemen keuangan gimana nih Bu? Ya, menurut saya ini gimana pun juga kita harus percaya bahwa perencanaan itu penting.
Bayangkan kita mau makan hari ini kan pakai rencana. Betul. Ya, apalagi buka bisnis nggak pakai rencana gimana gitu ya. Jadi perencanaan kebutuhan uangnya berapa dia akan kembali, perputarannya bagaimana, terus kemudian dibutuhkan kapan, itu direncanakan dulu. Nah, perencanaan yang bagus itu artinya 70% dari bisnis itu sudah tereksekusi. Jadi 30%-nya tinggal jalanin aja sesuai dengan rencana. Jadi bikin action plan. Baik. Jadi harus disiplin lah gitu ya. Iya. Jadi dalam tahapan paling mengeksekusi. pertama manajemen keuangannya harus direncanakan dulu nih, mau buat apa, mau modal berapa, pengeluarannya bagaimana, semuanya harus direncanakan ya. Tahapan paling awal Ibu Sayu ya. Iya. Apa saja kesalahan umum yang sering dibuat oleh pemilik UMKM dan bagaimana caranya terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Nah, ini belajar Jadi dari ini kesalahan mungkin orang lain. saya akan menjawab fokus pada masalah keuangan ya. Jadi cara pandang terhadap uang, terhadap modal itu keliru gitu loh. Jadi begitu dompetnya tebel gitu, oh saya kaya, langsung bagi-bagi duit gitu ya. Padahal itu masih duit orang loh kayak gitu ya. Jadi yang boleh Anda gunakan, hak Anda itu adalah ketika usaha itu sudah dapat untung. Nah sekarang menghitung untungnya juga harus benar. Ya, ngitung untungnya. Jangan misalnya dikasih tempat oleh orang lain, dikasih listrik oleh orang lain. Wah enak banget Anda, untungnya gede banget gitu. Tapi dalam bisnis itu semuanya harus terbayar gitu ya. Jadi modal itu harus fair menghitungnya. Kayak gitu. Jadi semua harus diperhitungkan ya, supaya kita yang ketika mendapatkan keuntungan itu memang betul-betul perhitungannya juga sudah cermat. Udah memang cermat gitu ya. Jangan sampai nanti di keuntungan itu ternyata oh ini masih pinjam di orang belum balikin kayak Masih gitu. ada kewajiban-kewajiban lainnya ya seperti itu. Memang Memang harus cermat dan jeli dalam mengelola keuangan dimulai dari tahapan awal seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Sayu di perencanaan keuangannya ya. Baik Ibu Sayu, terima kasih sekali karena telah memberikan kita informasi mengenai bagaimana kita bisa mengakses permodalan ataupun pembiayaan saat ingin memulai sebuah usaha. Terima kasih Om Santi Santi Om. Baik, Bapak dan Ibu jangan kemana-mana, sekali lagi saya sampaikan memang harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini karena semuanya penting dan juga menarik untuk kita ikuti. Tetap di Pandemic Incubation Program tahap 2. Halo, perkenalkan nama saya Nilosri Saswati dari Denpasar. Saya dulu seorang karyawan di sebuah supplier minuman, tapi semenjak pandemi tempat saya bekerja tidak aktif dan sekarang saya beralih menjadi reseller dupa Sancita Gaharu Incense. Kenapa saya memilih menjadi reseller? Karena modal yang diperlukan tidak terlalu banyak dan produknya selalu tersedia. Kenapa saya memilih menjadi reseller dupa Sancita Gaharu? Karena dupa ini terbuat dari bahan gaharu murni dan selain bisa digunakan untuk persembahyangan juga bagus untuk terapi. Dan manfaat yang saya dapatkan dari PIP ini, awalnya memang saya sudah punya produk dupa. Selain itu dari PIP ini saya jadi bisa menambah produk lain dari Sancita, yaitu berupa minyak, bisa untuk diminum dan untuk masas, namanya minyak Sunwo Gold. Dan selain itu kita dari PIP ini juga diajarkan pemasaran yang melalui online ya, bisa di WhatsApp, Instagram, Facebook, seperti itu. Mari kita tetap mencari inovasi-inovasi baru selama masa pandemi ini, karena di luar sana masih banyak sekali peluang yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan penghasilan. Terima kasih Kota Denpasar. Om Swastiastu. Perkenalkan nama Tiang Iputu Gede Darmayasa, asal Tiang dari Banjar Suci, Denpasar. Sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan swasta SPBU, tapi karena dampak COVID ini saya menjadi salah satu yang dirumahkan. Jadi setelah dirumahkan itu saya mencoba untuk membuat usaha kecil-kecilan, yaitu bakso babi. Karena memang sebelumnya Tiang ada pengalaman
sebuah resto, yaitu membuat bakso babi juga. Setelah adanya program PIP dari Pemkot Kota Denpasar, itu sangat membantu saya untuk mengembangkan usaha yang saya jalankan. Selain itu, program PIP ini sangat membantu dalam pelatihannya untuk pemasaran di bidang online. Jadi mari kita tetap berusaha, jangan berdiam diri, dan tetap semangat. Terima kasih Kota Denpasar. Halo, selamat siang rekan-rekan Denpasar. Nama saya Bargendra. Saya adalah petani di Kantamu Pusari. Saya adalah karyawan salah satu hotel di Bali yang saat ini terdampak COVID-19 dan saat itu saya berpikir bagaimana saya harus bertahan hidup ataupun bagaimana saya melanjutkan hidup ke depannya. Selama saya menggeluti usaha saya ini, saya mendapatkan kendala berbagai macam hal-hal yang bersifat teknis seperti penanaman, pembibitan, dan juga pendistribusian sayur ini. Namun setelah saya mengikuti program PIP, saya mendapatkan beberapa ilmu yang bisa saya aplikasikan di kebun ini dan tentu saja untuk meningkatkan bisnis saya ini ke depannya. Dalam hal ini saya mendapatkan banyak ilmu bagaimana melakukan pemasaran. Dari pelatihan atau program PIP ini saya jadi bisa membuat untuk FB bisnis, Instagram bisnis, dan WhatsApp bisnis juga. Selama pandemi ini banyak hal yang saya pelajari. Setidaknya kita bisa mengubah perspektif kita mengenai kehidupan, dan kita harus melihat hal-hal ataupun potensi yang ada di sekitar kita, baik besar ataupun kecil, untuk pengembangan diri lebih lanjut. Jadi mari kita mulai berusaha, lihat semua potensi yang ada, dan mari berbisnis dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Terima kasih Kota Denpasar. Perkenalkan, nama Tiang Imade Karisma Putra saking Pedungan Denpasar Selatan. Sebelum niki, Tiang bekerja di hotel kawasan BTDC Nusa Dua. Dengan adanya program dari pemerintah kota, dapat membantu usaha yang Tiang jalankan dengan memberikan dana stimulus. Selain itu, program PIP juga memberikan pelatihan seperti pemasaran lewat sosial media dan pendampingan selama 1 bulan. Jadi saya sangat terbantu menjalankan usaha saya, yaitu membuat keripik singkong dan sukun yang saya beri nama Kerucil Camilan. Terima kasih Kota Denpasar. Perkenalkan, nama saya Agung Rai Bintang. Sebelum COVID-19, saya bekerja di pariwisata, tepatnya di hotel, dan suami juga bekerja di sektor pariwisata. Setelah COVID-19, saya dan suami kehilangan pendapatan, di mana saya sendiri dirumahkan dan suami juga tidak mendapat penghasilan. Setelah adanya program PIP dari pemerintah Kota Denpasar, saya mendapatkan bantuan stimulus untuk memulai usaha, di mana saya memulai usaha berjualan canang dan alat-alat banten secara online. Selain memberikan bantuan dana stimulus, pemerintah Kota Denpasar juga memberikan pelatihan usaha dan pemasaran, di mana pemasaran lebih mengutamakan pemasaran melalui media online seperti WA dan Facebook. Setelah mendapatkan pelatihan, saya memulai pemasaran melalui media sosial WA dan Facebook. Saya mendapatkan peningkatan orderan dikarenakan pada musim pandemi ini banyak orang-orang yang mengurangi kegiatannya di luar rumah. Terima kasih Kota Denpasar. Kemudian jangan lupa juga Bapak dan Ibu, nanti kita akan bagikan link yang harus diisi. Ada pertanyaan-pertanyaannya di sana harus diisi dan juga dilengkapi, dan juga sudah ada tenggat waktu untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan di link tersebut. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Pandemic Incubation Program tahap kedua. Terima kasih kepada pemerintah Kota Denpasar, Kampus Timik Primakara, Badan Ekonomi Kreatif Kota Denpasar, Bank BPD Bali Cabang Denpasar, Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi di Bali, yaitu Inbis Primakara,
Inbis Tiki, Inbis Universitas Ngurah Rai, Inbis Universitas Udayana, Inbis Unmas, Inbis Poltek Parbali, Inbis Tikom Bali, Inbis Tohpati, Inbis IDB Bali, Inbis Unhi, Inbis Undiknas, Inbis Undiksa, dan Inbis Warmadewa. Nah, Bapak dan Ibu, ini dia narasumber kita yang ketiga. Saatnya kita untuk semakin kreatif karena ini sudah jam makan siang ya kan, jadi mungkin sambil ngikutin live streaming ini sambil makan siang dari tempat masing-masing. Jadi kalau makan siang ya kita menyerap energi, artinya ini adalah saat yang terbaik juga untuk mendengarkan sesuatu yang sangat inspiratif untuk bisa mengembangkan kreativitas serta mempelajari bagaimana caranya untuk terus berinovasi terutama di masa-masa sulit seperti saat ini. Nah, kita akan langsung saja mengikuti ini dia sesi dengan Ketua Badan Kreatif Kota Denpasar yaitu Bapak Putu Yuliarte. Swastiastu. Ya, Pak Putu ini beliau sebelumnya juga adalah Ketua Umum HIPMI Kota Denpasar, kemudian juga Ketua Pelaksana Harian Bekraf Denpasar dari 2019 sampai dengan now ya, atau sampai dengan sekarang, dan juga Pembina Wirausaha Muda Denpasar sampai sekarang. Nah Pak, ini kita kan jam makan siang nih, Bapak Ibu juga pasti sambil menikmati makan siang ya. Jadi sambil makan siang kita akan ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan aja tapi bermanfaat mudah-mudahan untuk semuanya ya. Nah, ini yang paling penting dari tadi di sesi pertama bersama dengan Pak Made kan sudah diberikan motivasi sekaligus inspirasi bagaimana memulai usaha dan juga bagaimana mencari ide yang tepat untuk memulai usaha. Kemudian di sesi kedua dilanjutkan tadi Bu Sayu sudah kasih tahu nih gimana pentingnya keuangan, mengelola keuangan, termasuk juga gimana mendapatkan akses pembiayaan yang tepat dan sesuai dengan skala dari usaha kita seperti itu ya. Nah, sekarang di sesi ketiga ini saya yakin ini sangat penting juga dari Bapak dan Ibu semuanya, warga Kota Denpasar yang mengikuti program ini pasti juga pengen tahu karena dari tadi ditekankan penting sekali kita harus kreatif, kita harus inovatif. Artinya perubahan zaman itu kan cepat sekali, artinya kita harus terus kreatif, harus inovatif, harus cepat juga. Nah, pertanyaan pertamanya gimana caranya untuk bisa menjadi kreatif? Saya udah kreatif atau belum sih? Nah, itu gimana Pak Putu? Oke. Kalau pengen kreatif tuh gimana sih caranya? Nah, saya rasa kreatif itu bukan masalah keinginan ya, tapi sebuah kewajiban sebenarnya. Wah, kewajiban. Dan saya pikir setiap orang pasti kreatif. Dan kita bicara mengenai kreatif itu kayak orang naik sepeda. Kebayangan kalau kita naik sepeda, tiba-tiba kita nggak mengayuhnya, yang terjadi apa? Kita jatuh. Nah, bicara kreativitas sama dengan kita mengayuh sepeda. Mungkin itu sebenarnya berjalan setiap saat, setiap waktu. Hanya saja mungkin ketika kita bicara kreatif yang memang berimpact terhadap kalau kita bicara sekarang ekonomi, kreatif terhadap ekonomi ya tentu harus diarahkan. Kreativitas itu kita arahkan ke arah mana. Nah, terus bagaimana kita tetap kreatif? Sekali lagi ya memang usually setiap hari kita sudah pasti kreatif kan. Karena sebagai makhluk hidup kita pasti menemui tantangan tiap hari. Contoh nih, ntar mau pulang sepedanya gembos gitu. Kita udah mikir satu alternatif kan. Sebenarnya dengan sendiri mendorong kita untuk melakukan sesuatu ya. Nah, itu dalam bentuk kreativitas untuk yang lain. Nah, banyak hal lagi. Jadi sebenarnya nggak usah ditakutkan gimana sih kreatif. As long as you doing something, itu sudah sebenarnya udah termasuk kreativitas. sudah mengasah kreativitas ya. Karena kadang-kadang orang terpatok iya ya, saya udah kreatif atau belum ya? Gimana ya caranya biar kreatif? Jadi udah fokus pada masalah, bukan ke solusi ya. Betul. Jadi akhirnya merasa tidak kreatif dan sangat sulit menjadi kreatif. Padahal Pak Putu menyadarkan kita sebetulnya setiap hari kita sudah mengasah kemampuan kita untuk semakin kreatif, lebih kreatif lagi seperti itu ya. Nah, ini juga jadi tantangan Pak. Ketika kita sudah memiliki kreativitas, sama seperti seniman-seniman lah kalau kita katakan ya. Mereka sudah punya kreativitas, tapi kan seiring dengan berjalannya waktu dituntut untuk lebih kreatif lagi, dituntut untuk terus kreatif lagi. Nah, begitu juga dengan teman-teman di sini yang ingin memulai usaha, harus kreatif. Terus udah jalan usahanya beberapa bulan, harus kreatif lagi. Kayaknya kemarin di awal saya sudah mulai kreatif deh, tapi sekarang diminta untuk kreatif lagi, artinya berbeda lagi. Ini caranya atau poin pentingnya gimana Pak supaya bisa terus melatih kreativitas kita? Jadi kita fokus sama seniman deh ya. Ketika tadi menarik kan Mbak Dian sebut ada seniman. Kita balik dulu dari sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi bagaimana seniman bekerja secara usual.
teman-teman di pemanggungan, pemain band ataupun performance normal biasa. Banyak ya rekan-rekan kita di Bali ini kan, ya kalau kita bicara Bali loh, bahwa teman-teman artis banyak sekali. Betul. Tapi begitu kita menghadapi pandemi, tiba-tiba aja kita nggak tahu mau ngapain gitu. Terutama teman-teman yang hidup dari pemanggungan. Dan itu terjadi. Kebetulan kita di Bekraf juga sangat akrab ya dengan rekan-rekan yang memang terjun di dunia pemanggungan. Gimana orang mau nonton ngumpul aja nggak bisa. Betul. Nah, sehingga ada topik yang menarik di akhir-akhir ini, di saat pandemi ini. Rupanya ada pergeseran nih dari performance yang berbentuk live, akhirnya bergeser ke platform digital. Nah, bicara mengenai platform digital, banyak sekali teman-teman kita dari pelaku-pelaku seniman ya, seniman pemanggungan maupun yang lain, sekarang rupanya bisa hidup kok dari penghasilan dari YouTube ataupun ya platform yang lain, Spotify maupun yang lain-lain. Nah, hanya saja memang transformasi dari before digital masuk ke digitalisasi itu. Nah, itu yang menjadi masalah. Bahwa tantangan kreativitas ke depan itu harus memahami bahwa ada ruang baru loh yang bisa kita explore lebih sehingga memberikan value kepada kita. Saya sempat ngobrol dengan beberapa rekan-rekan juga bahwa ternyata ada uang besar di ranah digitalisasi itu yang nggak kelihatan. Dan sejatinya kita bicara di Bali ini banyak sekali sudah seniman-seniman kita, teman-teman kita yang migrasi ke arah itu dan menikmati hasil. Yang saya dengar ada sampai 30-40 juta per bulan dari ya berbekal gitar, melakukan performance di YouTube. Nah, itu kan kita lihat bahwa ada ceruk besar yang harus menjadi perhatian kita di ranah kreativitas untuk mengarahkan seperti saya katakan tadi bahwa kreativitasnya harus diarahkan kepada goal setting yang benar. Gitu. Betul. Jadi memang harus pintar-pintar juga melihat peluang itu sebagai salah satu upaya untuk melatih kreativitas kita ya, Pak Putu ya. Betul, yeah. Nah, berikutnya nih kalau kita berbicara sebagai ketua Badan Ekonomi Kreatif, Badan Kreatif Kota Denpasar, soal subsektor ekonomi kreatif itu kan ada sampai dengan 17 ya Pak ya. Ada banyak sekali sebetulnya subsektor dari ekonomi kreatif. Nah, dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada tersebut, untuk di Kota Denpasar yang paling memberikan kontribusi tertinggi di mana Pak? Kalau bicara mengenai data ekonomi kreatif ya di Denpasar, di Bali terutama ya, di Bali ini kita masuk sektor yang paling tinggi sekarang adalah kuliner. Kuliner ya. Kuliner dan kemudian fashion, kriya. Kriya, tiga itu. Tiga itu dia. Berarti hampir mirip dengan nasional juga ya? Ya betul. Jadi ada tiga. Tapi di samping itu tentu ada hal yang lain yang memang menjadi roh dari hampir semua kegiatan ini adalah terkait dengan digitalisasi tersebut. Karena memang sekarang kan transformasinya ke ranah digital. Nah, berdasarkan data memang dari kita di terakhir perhelatan kita di Denfest saja, di Denfest yang akhir tahun lalu ya. Kita jumlah kuliner yang memang terakomodir itu 58% kalau nggak salah. Wow. Ya, 58%. Cukup tinggi ya. Dan kemudian 19% fashion, kemudian 15%-nya kriya. Berarti yang mengambil porsi terbesar untuk ekonomi kreatif di Kota Denpasar memang masih didominasi sektor kuliner. Masih sektor kuliner. Peluangnya masih besar di situ ya. Iya, masih karena memang situasi sekarang masih stabil di kuliner ya. Tapi tidak menutup kemungkinan memang yang lain mungkin secara pendataan belum valid ya. Baik. Terkait dengan seniman yang lain. Subsektor yang lain. Ya. Nah, masih ada subsektor fashion, kriya dan juga yang lainnya ya kan Pak. Media. Media juga. Nah, berbicara soal kuliner karena dia yang paling tinggi. Kemudian juga kalau kita lihat dan perhatikan saat ini kalau jalan-jalan keliling Kota Denpasar, warga Kota Denpasar juga sudah menyadari pasti hampir setiap 500 meter pasti ada kedai kopi. Ya kan, yang begitu artistik atau ikonik, yang begitu anak muda lah ya seperti itu, menjamur sekali, seperti sebuah tren. Kira-kira ini pasti menyumbang cukup kontribusinya cukup tinggi nih untuk sektor kuliner yang 58%. Kira-kira nih bagi Bapak Ibu peserta Pandemic Incubation Program yang ingin
juga kayaknya bagus nggak ya bikin kedai kopi, karena sekarang lagi ada banyak banget kayaknya lagi ngetren. Menurut kalau Pak Putu peluangnya masih tinggi nggak sih, masih prospektif nggak untuk juga membuat kedai kopi mungkin dengan skala yang lebih kecil seperti itu? Kalau saya mungkin paling dulu udah bilang bagus. Bagus ya, masih bagus walaupun kita lihat kayaknya setiap 500 meter ada gitu ya. Yang mahal itu sekarang spirit. Spirit orang untuk memulai. Baik. Hari ini apapun bagus. Semangatnya yang paling mahal ya. Hari ini ide itu murah kalau tidak diimplementasikan. Nah, ketika bicara kopi, memang ada sebutan nih, istilah yang lagi lucu bahwa sekarang lebih susah nyari rumah makan Padang daripada coffee shop. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Tapi which is menurut saya nggak masalah. Karena memang pada akhirnya nanti yang bertahan itu adalah yang mampu berinovasi. Kalau yang segitu-segitu aja ya mungkin ya tetap nggak akan berkembang. Tapi sisi baiknya adalah ketika ditanya saya bagus nggak hari ini, saya katakan bagus sekali. Kenapa? Di tengah situasi yang kayak sekarang, yang kita butuhkan adalah orang-orang yang punya positive thinking ya, keberanian untuk memulai apapun namanya. Sehingga kalau menunggu secara teorikal, wah nanti kayak begini, terus nanti kayak begini, nggak bakalan jadi-jadi. Kebanyakan kekhawatiran seperti itu ya. Jadi eksekusi, kemudian evaluasi, kemudian inovasi lagi. Jadi kalau mau buka coffee shop umpamanya, yang kecil apapun namanya, mulai saja sekarang. Baik. Mulai, karena dengan kita berjalan sambil kita belajar lah untuk menemukan inovasi-inovasi terbaru. Karena hari ini di tengah pandemi ini sebenarnya ada keuntungan buat rekan-rekan yang memulai usaha apapun. Kenapa Pak? Padahal kan orang melihat kayak tantangannya justru lebih tinggi di masa pandemi ini. Begini, di tengah situasi yang kayak sekarang ini, ada keuntungan di mana potensi itu sebenarnya sekarang kalau kita istilahkan, kita kembali ke titik nol. Jadi hari ini nggak ada pengusaha besar. Semua pengusaha starting point-nya di garis yang sama. Nggak peduli Anda apakah perusahaan apapun, hari ini semua lagi rescheduling. Semua memulai hal-hal baru. Restarting semuanya ya. Sehingga pada saat hari ini, kami meyakini sekali bahwa siapa yang berbuat hari ini, sebenarnya dia akan menjadi pemenang. Tapi bagi siapapun yang menunggu hari ini, sebenarnya Anda lagi tenggelam. Wah, penting ini dicatat baik-baik ya Bapak Ibu ya. Iya. Yang memulai hari ini pemenang. Pemenang. Jadi harus mulai langsung ya. Kalau pengen jadi pemenang, mulai hari ini. Tapi kalau Anda hanya menunggu, kita akan tunggu nanti begitu suasana berubah atau suasana menjadi baik. Kapan? Dan yang mana yang namanya baik dan yang mana namanya normal. Contoh aja dari saat mulai awal pandemi hingga hari ini, kalau kita simak di sosial media, teman-teman yang mulai usaha tiba-tiba meroket, nggak tahu 1-2 bulan habis itu tenggelam. Ada yang tiba-tiba maksudnya mulainya starting slow, tiba-tiba sekarang udah available jadi sebuah usaha. Sehingga kita nggak pernah tahu ini. Karena memang lagi ada pergeseran culture ya, pergeseran budaya dalam budaya spending, budaya bisnis, semua lagi bergeser sekarang. Ada banyak habit yang berubah hari ini, dan itu semua berproses dan sangat cepat. Sehingga kalau seperti saya katakan tadi, yang hanya bisa menunggu sebenarnya lagi tenggelam, karena Anda tidak sedang dalam berproses apapun gitu loh. Jadi mulai aja dulu ya, Betul, seperti itu. betul. Tapi tetap dengan planning atau perencanaan yang baik ya. Iya. Harus, itu wajib. Dari sekian banyak jenis-jenis usaha, kira-kira yang memiliki peluang seperti tadi karena kuliner yang paling tinggi, selain kuliner apa lagi nih Pak? Di Kota Denpasar khususnya. Yang sudah pasti kan yang terkait dengan kebutuhan kesehatan sudah pasti ya. Makanan pun juga yang memang terkait dengan kesehatan, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan terkait dengan kebersihan saya rasa memang terbuka lebar hari ini, karena memang kesadaran masyarakat kita terhadap penunjang kesehatan menjadi tinggi sekarang. Ya kalau saya lihat teman-teman yang bergerak di produk-produk kesehatan lumayan bergerak ya kan. Terus bagaimana orang paham sekarang punya kesadaran tinggi akan nilai kesehatan. Kalau dulu mungkin kesehatan nomor sekian, kalau sekarang dia udah jadi prioritas bahwa kalau ketemu aja
yang penting segar malu nih gitu. Iya. Iya kan? Betul, Bukan betul. nanyain uang, engken segar gitu. Nah, artinya bahwa sekarang ada penekanan beda bahwa value kesehatan begitu tinggi sehingga itu membuka peluang kita. Itu pertama. Terus kedua, pendidikan. Pendidikan menjadi Ini menarik sekali, pendidikan juga berpeluang ya. Karena kita sama-sama tahu lah yang punya keluarga sekolah, anak atau apapun sekarang terkendala kan untuk bisa sekolah secara face to face. Nah, kemudian saya rasa materi terkait dengan pembelajaran anak-anak dengan versi yang sekarang juga membutuhkan strategi khusus. Saya masih menyimak banyak kok sepertinya guru belum siap untuk melakukan pengajaran secara online. Dan mungkin how to-nya juga. Nah, itu menjadi hal yang penting. Sehingga platform-platform terkait dengan pengajaran secara digital juga menjadi konten penting. Kemudian hiburan. Game. Hiburan ya, baik. Game ya kan. Game juga menjadi prospek tinggi di mana memang sangat dibutuhkan di masa-masa sekarang maupun ke depan. Nah, terkait dengan hal itu banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan. Sepanjang memang saran saya begitu kita bicara mengenai ekonomi kreatif harus didasari dulu dengan passion. Jadi begitu ada hobi, passion, terus ketemu dengan knowledge. Nah, circle di tengahnya itulah yang sebenarnya bisa diambil. Jadi in between pertemuan itu dengan kebutuhan itu, nah di tengah itu yang bisa dikerjakan. Oh iya, saya jadi ingat juga nih tadi disampaikan Pak Made, memang harus apalagi mau memulai usaha cari dulu berdasarkan kegemaran atau hobi kita. Betul, ya. betul. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi peluang-peluang yang masih cukup tinggi di Kota Denpasar, apakah sudah bukan hanya nilai, tapi apakah pelaku usahanya juga sudah cukup tinggi atau sudah cukup banyak, Pak? Misalnya seperti gaming atau games, kemudian juga yang lain yang tadi Bapak sebutkan, misalnya pendidikan. Kalau saya lihat malahan mungkin semoga saya nggak salah ya, opportunity-nya besar sekali, tapi pemainnya belum banyak. Belum banyak, berarti ya memang peluangnya lebih terbuka lebar lagi dong ya. Betul. Karena kebanyakan bermain mungkin di sektor kuliner yang paling aman ya. Iya, saya dari ketemu dengan beberapa rekan-rekan kampus juga pun setiap ada kompetisi usulan-usulan proposal mahasiswa lebih banyak pada kuliner dan fashion lah ya. Nah, padahal kalau kita lihat peluang-peluang yang lain sangat tinggi. Seperti kalau kita ngomong tadi menjadi YouTube lah ya, buat konten di YouTube sangat dimungkinkan. Peluangnya juga masih tinggi besar sekali. Dan, untuk warga Kota Denpasar, Bapak dan Ibu peserta dari Pandemic Incubation Program tahap kedua. Nah, berbicara soal kreativitas dan juga inovasi, ini kan sebetulnya adalah salah satu modal terpenting di dalam menjalankan sebuah usaha. Nah, kreativitas dan inovasi ini diperlukan untuk seluruh jenis usaha ya Pak ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi yang sudah kita bahas kan yang kuliner, kemudian yang fashion juga cukup tinggi ya, yang Bapak sampaikan. Bagaimana dengan peluang usaha kreatif di bidang kriya di Kota Denpasar? Apakah ini masih cukup menjanjikan dan juga prospektif? Iya. Kriya misalnya seperti apa saja Pak? Apakah yang di bidang furniture misalnya ataukah oleh-oleh seperti itu? Ya, kalau kriya memang kalau dilihat hari ini kriya itu kan banyak jenisnya ya. Iya, kerajinan tangan seperti itu misalnya. Iya, betul. Terkait dengan bicara kebutuhan lokal kita terhadap kriya sebenarnya masih tinggi juga. Hanya saja memang begitu kita bandingkan dengan kuliner agak jauh ya sekarang ini. Nah, begitu kriya, sebenarnya saya dari informasi rekan-rekan yang memang menekuni kriya, memang terjadi penurunan ketika bicara ekspor kriya. Tapi lokal ini atas kriya memang masih tinggi. Contoh gini, kerajinan besek itu kayaknya sekarang lagi rame juga. Iya, betul. Besek, nah terus kemudian karena kriya kan nggak sebatas buat patung aja kan. Nah, kalau kita lihat sekarang di Denpasar, kebetulan hari ini yang siapapun yang hadir di Dharma Negara Alaya, ada pameran nih, ada pameran ogoh-ogoh, ada pameran tapel, ada miniatur, ada skate, itu juga termasuk kriya. Kalau kita lihat dari hasil, kita bicara hasil ya, yang hari ini terjadi adalah, saya lihat hasil kerajinan adik-adik keturunan kita itu terkait dengan kriya, bagaimana detailnya mereka membuat topeng, membuat miniatur,
sangat detail dan dengan kualitas yang bagus sekali, boleh dikatakan ini master ya. Artinya kalau kita dorong kepada industri kriya yang lain, pendampingnya, contoh nih bagaimana membuat showcase dengan pelengkap dari kerajinan ini kan masuk juga. Artinya ada peluang lain beside yang sudah dilakukan hari ini. Nah, ketika kita bicara potensi di Denpasar ini, begitu kita ngomong untuk siapa yang ada di Denpasar dan untuk another market, sebenarnya peluang itu buka lebar dari kriya loh ya. Kriya, dan nggak usah takut sebenarnya, ini hanya matter of waktu dan kemudian kemampuan mengkreasikan kebutuhan yang terjadi di luar sana dengan apa yang kita create. Jadi sebenarnya sangat terbuka lebar dari sisi kriya. Saya kebetulan sering ya waktu ini kita riset mengenai bahasan mengenai kriya yang di Denpasar. Ada beberapa kriya-kriya di Denpasar yang mulai redup dan bukan karena pandemi tapi memang sudah redup agak lama. Patung umpamanya. Patung, terus kemudian kita ada gerabah di Binoh, di Desa Binoh. Nah, kami kebetulan juga sudah pernah melakukan pameran di sini untuk sambil kita lakukan FGD. Bahwa ketika bicara satu subsektor kriya, kita jangan lagi hanya melihat hasilnya gitu loh, tapi lihat dari roh subsektor itu. Begitu ngomongin kriya keramik gitu umpamanya, kita nggak bisa bicara produk, hasil produk itu, mungkin produk itu udah nggak masuk zaman dia, nggak dibutuhkan lagi oleh zaman, oleh market, sehingga harusnya kita create lagi, cari bentuk apa yang dibutuhkan oleh market sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah di situ berarti ada inovasinya juga jadinya ya Pak ya. Baik. Nah kembali lagi ke kuliner, karena di Denpasar ini kan cukup tinggi kontribusi dari subsektor kuliner. Nah apakah sudah ada kuliner-kuliner atau jenis-jenis kuliner yang ada itu sudah memiliki nilai kreativitas dan inovasi juga Pak? Kalau dari pengamatan dan juga data dari Bekraf Denpasar. Kalau kuliner jelas ya di Denpasar ini sebenarnya banyak banget ya kuliner yang unfortunately belum diangkat sebenarnya. Kita di Denpasar ini punya makanan yang khas. Contoh gini, hampir semua orang Denpasar tahu kalau di Denpasar punya rujak kuah pindang, bulung umpamanya. Betul. Padahal kalau kita mungkin pelan-pelan lihat, bulung itu kan termasuk superfood ya. Iya kan? Iya betul. Dia dari rumput laut, terus kemudian kuahnya adalah stok dari ikan ya. Betul. Nah, secara komposisi makanan yang mengandung ini gizi tinggi ya, betul. Dia sangat dimungkinkan untuk menjadi superfood kan. Iya betul. Hanya saya mungkin perlu ditelusuri lagi lebih dalam. Tapi ini kan menjadi culture kita di Denpasar. Kita kalau siang gitu sakit kepala cari rujak kuah pindang gitu, cari bulung. Nah sebenarnya bisa jadi itu sebenarnya salah satu makanan yang memang mempunyai value yang bisa diangkat sedemikian rupa. Cuman memang kita perlu perlakuan, perlu sepakat kita dulu. Bagaimana mengangkat bulung itu sendiri dan rujak kuah pindang itu sendiri. Itu dari satu contoh makanan kecil yang ada di Denpasar. Karena banyak yang menjual tetapi masih belum ada yang bisa memberikan seperti value added seperti itu ya. Betul, yang lebih mengangkat dia kayak ke atas stage seperti itu ya maksudnya. Bayangin kalau kita nih mau ke Thailand nyari somtam gitu. Iya. Benar kan? Nah jadi orang ke Jepang nyari sushi gitu umpamanya. Artinya banyak lagi makanan-makanan. Nah kenapa kita nggak bisa gitu loh. Ada makanan-makanan kita yang mempunyai value yang layak untuk di-upgrade sebenarnya. Jadi ya memang sebenarnya banyak sekali value added yang bisa ditambahkan dari sektor kuliner itu. Bagaimana seperti packagingnya, ya kan, kemudian marketingnya, promosiannya, seperti apa. Itu yang juga mungkin harus dipikirkan baik-baik. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu warga Kota Denpasar, kalau sudah lolos nanti di tahap kedua ini, kan akan ada sesi workshop, kemudian juga ada pendampingan terus ya Pak ya, untuk bisa lebih mengembangkan usaha maupun produk-produk yang akan dipasarkan bisnisnya nanti apa saja. Tidak hanya sebatas kuliner tetapi juga subsektor yang lainnya kalau misalnya memang sesuai dengan ide-ide yang dikembangkan nantinya oleh para peserta ya. Kita akan langsung saja ke sesi tanya jawab. Bagaimana cara mempertahankan usaha kuliner yang hanya mengandalkan pembeli secara online, yaitu misalnya lewat aplikasi seperti Grab dan Gojek, sedangkan pesaingnya semakin banyak. Nah ini Pak, gimana nih Pak kalau nggak punya offline store, mungkin dari rumah saja jualannya dan hanya berbasis aplikasi seperti itu? Ya, kalau saya lihat dari pertanyaannya Aida ya, Aida Rima Sophia, bagaimana caranya mempertahankan usaha kuliner yang hanya mengandalkan pembeli secara online. Saya rasa begini, mungkin ya salah satu kelemahan kita adalah sebagai UMKM, begitu kita
ada di sebuah platform, kita sepenuhnya hanya menaruh hope-nya di platform tanpa kita juga memperlakukan usaha kita itu sebagaimana usually usaha offline pada umumnya. Artinya gini, usaha itu perlu perlakuan. Anda juga perlu menggerakkannya. Contoh nih, Anda masuk di GoFood gitu loh. Kalau hanya menunggu GoFood-nya saja, ya tentu peluangnya hanya di GoFood, tapi Anda juga bisa melakukan sisi marketing yang lain. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas makanan, produk, kemudian melakukan share juga. Kita punya teman, punya rekan, bila perlu menggerakkan sosial media sendiri juga. Betul. Nah, karena itu menjadi sebuah opportunity. Saya rasa masalah online maupun offline, saya rasa hari ini nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena dari yang saya dapat rata-rata perbandingan online dan offline boleh dikatakan sama lah. Omsetnya berimbang lah katanya teman-teman dari kebanyakan ya. Sehingga nggak perlu berkecil hati yang nggak punya tempat. Justru Anda bangga sekarang yang mampu masuk di ceruk itu. Iya, padahal hanya online kan hanya seperti online, itu ya. Iya. Dan kita punya kebebasan sebenarnya di sisi online bahwa Anda bisa melakukannya dari rumah, dari tempat-tempat, nggak perlu mikirin kontrak sebenarnya. Betul. Nah, sehingga strateginya adalah satu usually misalnya dalam bisnis pasti bangun network, ya, aktif di banyak kegiatan. Contoh, ngapain punya grup WA kalau nggak dimanfaatkan gitu. Ngapain punya Facebook kalau nggak dipakai gitu. Betul. Jadi memang jangan berkecil hati, semangat aja terus ya. Betul. Baik. Semangat itu harus. Itu modal utamanya. Contoh kayak saya hari ini, semangat juga jadinya. Izin bertanya bagaimana caranya agar kita tidak pasif atau berpikir proaktif dalam menentukan ide-ide kreatif. Nah, gimana nih Pak caranya Pak? Gini, kalau ini mungkin pertanyaannya lebih kepada misi seseorang ya, visi-visi seseorang terhadap bicara kreativitas. Di awal tadi saya nyebut bahwa kehidupan kreatif itu kayak orang naik sepeda gitu loh. Nah sama, hari ini juga begitu. Ada seribuan opportunity di luar sana yang menunggu kita hari ini. Tapi begitu kita tidak memulai hari ini, kita akan tenggelam. Nah, bagaimana kita tetap aktif? Ya, kita harus menyadari bahwasanya yang terjadi hari ini belum tentu baik ataupun buruk esok. Sehingga sangat layak apapun yang ada di depan kita sekarang, coba lakukan. Baik. Karena dengan inovasi dan kreativitas akan menemukan hal yang baru. Sehingga yang namanya kreatif, aktif ke dalam segala hal, terus kita lakukan tanpa pernah berhenti. Sehingga apapun yang kita lakukan hari ini pasti untuk kebaikan gitu. Jadi semacam keterampilan juga sebetulnya kreativitas itu ya bisa diasah kalau kita terus melakukannya. Kalau enggak ya dia akan mandek segitu-gitu aja ya Pak ya. Gimana caranya agar kita yakin bahwa inovasi dan kreativitas itu sangat penting bagi bisnis kita. Dan bagaimana cara untuk melewati hambatan-hambatan dan mungkin melihat peluang. Nah itu pertanyaannya banyak nih, beli kalau satu ini saya gratis lanjut dua. Ya, langsung ya. Bagaimana inovasi dan kreativitas itu sangat penting bagi bisnis ya. Saya kebetulan aktif di dunia usaha UMKM dari tahun 91-an ya, saya mengikuti usaha orang tua. Kalau kita mundur sekarang lihat kayak di daerah Celuk ataupun daerah banyak lagi di Bali ini, banyak sekali perusahaan yang dulunya di tahun 90-an itu booming. Hari ini malahan udah nggak kelihatan, tenggelam dia. Ataupun nggak usah jauh-jauh, usaha yang 2-3 tahun lalu bagus, tahun ini hilang. Betul. Apa yang membuat semua itu tergantung dari inovasi. Jika mereka tidak melakukan inovasi, ya mereka pasti tenggelam, hilang ya. Sehingga memang bagaimana kreativitas sangat penting bagi bisnis kita ya, memang harus. Nggak usah jauh-jauh deh. Sekelas perusahaan, sekelas Coca-Cola saja, nggak berhenti-berhenti ganti kemasan. Isinya tetap sama. Betul, itu termasuk inovasi perubahan ya. Betul. Botolnya dibesarin, dikecilin, bentuknya dirubah-ubah. Itu menunjukkan bahwa mereka tetap harus berkreativitas, tetap berinovasi. Sehingga mereka menemukan kebaruan. Walaupun isinya tetap sama. Dari zaman dulu sampai sekarang Coca-Cola isinya sama aja gitu. Betul. Memang karena perubahan zaman yang serba cepat, jadi kita memang harus ngikutinnya dengan berinovasi seperti itu. Kalau nggak mau berinovasi, zaman berubah, semuanya berubah dengan cepat, kita akan ditinggalkan dan dilupakan ya. Betul. Itu yang paling penting juga Bapak Ibu. Bagaimana kiat-kiat menggali potensi usaha kreatif di sektor yang minoritas, misalnya yaitu non kuliner ya. Gimana Pak caranya Pak?
menggali potensi usaha kreatif atau mungkin menggali kreativitas di sektor usaha yang bukan kuliner? Nah, kalau yang ini mungkin saya karena ini non kuliner ya, sebenarnya tergantung ini ada apa banyak, sih, ya. Tergantung apa ya. Tapi kalau mungkin saya jembatani satu deh, mungkin 1-2, bahwa ada loh sekarang bisnis konten, bagaimana orang menjadi content maker gitu loh. Ataupun sederhana saya lihat ada, saya nggak sebut nama, ada seorang teman saya dari kampung, dari kemampuan skill membuat jahitan, sekarang menjadi artis di Instagram gitu. Selebgram istilahnya. Ya, selebgram. Dengan penghasilan yang lumayan bisa menggerakkan keluarga besar dari proses membuat jahitan canang itu sendiri. Artinya gini, itu kan sektor yang nggak banyak terekspos gitu loh. Betul. Nah, terus tapi dia mampu membuat performance gitu loh. Sehingga followersnya besar. Iya. Nah, itu menjadi salah satu aktivitasnya hari ini untuk bisa berkembang lebih baik. Ya, konten kreator ya. Nah, soal konten kreator ini juga menarik Pak, karena banyak sekali yang juga ingin menjadi konten kreator saat ini karena melihat peluang penghasilannya yang cukup menjanjikan dan cukup besar. Kalau dari Bekraf di Kota Denpasar sendiri ada nggak sih kayak pembinaan atau mungkin wadah untuk membantu ide-ide kreatif atau para calon-calon konten kreator ini Pak? Ya, kita memang di Bekraf ada beberapa community ya, community, dan kita di Bekraf juga punya divisi kepemudaan dan komunitas. Terus kita juga ada divisi inkubator yang rekan-rekan kita di Bekraf yang sangat welcome dengan rekan-rekan yang memang berkeinginan untuk membangun diri, membangun potensi di ranah-ranah itu. Nah, nanti kita buat ruang temunya, bagaimana terkait dengan pelatihannya maupun bagaimana interaksi dengan rekan-rekan yang bisa terconnecting dari komunitasnya bisa. Jangan lupa juga Bapak Ibu untuk link presensi sudah diketik di kolom komentar, yaitu di linknya ada di kolom komentar. Jadi nggak usah susah-susah sih sebetulnya. Dicek aja di kolom komentar, bisa langsung diklik. Kemudian jangan lupa untuk diisi dan dilengkapi seluruh pertanyaan yang ada di link tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, itulah dia tadi sesi kita bersama dengan Bapak Putu Yuliarta selaku Ketua Badan Kreatif Indonesia yang ada di Kota Denpasar. Terima kasih Pak Putu. Tepuk tangan untuk Pak Putu. Suksema, Om Santi Om. Dan tentunya saudara semuanya sangatlah bermanfaat ya. Dari sesi pertama bersama dengan Pak Made selaku founder dari Stimik Primakara, kemudian di sesi kedua bersama dengan Ibu Sayu Sutrisna Dewi yang juga merupakan founder dari Indonesia Yes, sudah memberitahu kita bagaimana mengelola keuangan dan juga akses permodalan untuk memulai usaha. Kemudian di sesi ketiga dengan Pak Putu Yuliarta, kita juga sudah mengetahui bahwa setiap orang itu pasti memiliki jiwa kreativitas. Tinggal bagaimana kita membangkitkan, ngebangunin aja, dicolek-colek sedikit ya jiwa kreativitas kita di dalam diri supaya bisa bangun kemudian bangkit sehingga kita bisa melahirkan ide-ide kreatif dan juga terus berinovasi dalam memulai usaha. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, mulai aja dulu ya, dan mudah-mudahan yang lolos ke tahap berikutnya usahanya semuanya bisa mendapatkan laba atau profit sehingga bisa mendapatkan penghasilan tambahan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Nah, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk seluruh peserta pelatihan bahwa Pandemic Incubation Program ini terdiri dari 3 sesi untuk tahapan yang kedua ya. Yang pertama adalah ideasi yang dilaksanakan hari ini tanggal 19 Maret 2021. Kemudian untuk workshopnya sendiri akan berlangsung di tanggal 22 hingga 23 Maret 2021. Untuk pembiayaan di tanggal 25 Maret 2021 dan pemasaran di tanggal 26 Maret 2021. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Terima kasih kepada pemerintah Kota Denpasar, Kampus Stimik Primakara, Badan Ekonomi Kreatif Kota Denpasar, Bank BPD Bali Cabang Denpasar, Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi yang ada di Bali yaitu Inbis Primakara, Inbis Tiki, Inbis Universitas Ngurah Rai, Inbis Unut, Inbis Unmas, Inbis Poltek Par Bali, Inbis Tikom Bali, Inbis Tohpati, Inbis IDB Bali, Inbis Unhi, Inbis Undiknas,
Inbis Undiksa, dan Inbis Warmadewa. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh pihak yang mendukung acara Pandemic Incubation Program tahap 2. Dan dengan berakhirnya seluruh pemaparan dari seluruh narasumber kita hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara ideasi dan motivasi memulai usaha di masa pandemi. Jangan lupa untuk link yang sudah ada di kolom komentar untuk absensi atau presensi Bapak Ibu, jadi harus dilengkapi. Dan terima kasih sekali lagi untuk seluruh pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya program ini. Terima kasih untuk seluruh tim dari Stimik Primakara yang ada di Dharma Negara Alaya. Baik, bubur ketan injin dan ketan durian. Mohon izin, saya mau pamit duluan ya. Saya Dian Ariswari, salam kreatif. Om Santi 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 Om. Selamat siang.